tanya sama aklimu. Jangan Di tanya mana? sama saya. Di mana ya tulisan Utsman di mana? Pokoknya Kau tanya. kalian cari saja ahli di dunia ini argumen Al-Quran. Di mana letak kesalahan Al-Quran? Kau Kalian tanya di mana buat forum ya manuskrip Al-Quran. tidak usah Iya. kita baku argumen seperti itu. Loh, Hanya gimana? menyesatkan orang. Makanya Kalau lo menyesatkan bagaimana? Yang- Saya kan tanya di mana manuskrip Al-Quran dan Al-Quran mana yang benar, haf Al-Quran. atau wars? Al-Quran sampai sekarang tidak berubah-ubah, tidak ada perubahan. Itu kata mereka di dalam surat 57 ayat 24 itu di haf itu ada menggunakan kata huwa. Di wars tidak ada kata huwa di situ. Apa huwa? Ya huwa apa? Apa artinya huwa? Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Semangat Sabar. malam teman-teman Kristen. Sabar, tunggu dulu. Ada yang keilmuannya Sabar. lebih tinggi dari Billy gak nih? Jadi begini, sabar. Jangan kamu jangan kamu cuma framing sekarang dijawab. Kau tanya sama ahli kecuali mereka itu pembohong. Di dalam surat, di dalam ya. Apa Haf tuh? itu Di ada dalam kata apa? huwa. Sabar. Kau Apa baca itu dulu. Habs? Apa itu Habs? Apa itu? Versi Hafs. Apa itu versi Habs? Apa? Maksudnya apa itu? Nah, berarti kamu Islam KW. Masa nggak Ya tahu? iya, saya tanya apa itu Iya. Habs itu apa? Iya, berdasarkan hafalan Imam Iya, Hafs. iya, apa Iya, itu? apa? Atau kulon. Oke, coba Atau wars. Oke, kami gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba kasih versi yang lain apa bunyinya coba. Saya pingin dengar. Versi wars. Cerita Hafs. Allah. Banyak cerita Sabar. bahas kitabnya umat Islam, Oke. membacanya pun tidak bisa. Ini ada Enggak yang begitu. nonton. Dalam Cara surat untuk 5. membuktikan kebenaran Al-Quran itu misalnya gini. Sabar. Misalnya Sekarang begini. Saya tanya dulu Cara Suma. pembuktiannya itu kayak begini. Suma, kau dengar Ya. dulu, kau jawab dulu. Di haf ada kata huwa, di wars tidak ada. Bagaimana Apa bisa? ayat yang mana? Ayat yang Surat mana? 57 ayat 24. Nggak usah tuli. Surah berapa? 57 ayat 24. Ayat 24. Oke. Saya bacakan ya, itu surah Al-Hadid. Baik. Di dalam surah Al-Hadid itu dijelaskan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl. Wa may yatawalla fa innallaha huwal 'aliyyul hamid. Coba versi yang lain, coba bacakan ke saya. Coba. Wahai Oten, Kenapa diam? Zulkifli, umat di Takia. dalam wars Fa innallaha huwal ganiyul hamid. Ada kata Ya, huwa. ya, Kau coba pasang tunjukkan versi yang lain, coba bacakan ke saya, coba. versi wars di situ tidak ada kata huwa. Bacakan ke saya. Fa Bacakan sendiri innallaha lah. huwal ganiyul hamid. Loh, kalau hanya mengatakan kayak begitu, ya umat Islam nggak bisa kamu kibulin. Kami bukan jemaat gereja, paham? Nggak dengerin tuh Juma. Memang si Juma ini coba berdiskusi baik-baik. Kalau Sana, jemaat gereja itu manut-manut aja Jadi kalau ada begini, disampaikan oleh gembalanya gitu. jadi loh. begini. Di Kalau situ kami nggak kalau bisa. di wars, Juma. Memang framing Juma. Allah, Dengar dulu, Wah. Robi. Nah, itu Huwa. fakta, Ada kata huwa. Asbioka. Itu Sabar. fakta. Adakah Sabar. Yesus mengajarkan menyembah Juma. dirinya? Nggak ada. Sabar. Yang ngajarin siapa? Ini- Mimbar gereja. Diskusi. Suma. Dengar bentar, Bang Juma silakan, Suma. Bang Juma, mangga. Iya, saya dulu ya. Sabar. Kenapa Coba lihat di situ, dalam Al-Quran. wars? Sabar, kenapa di wars? Di situ Apa wars? Apaan? tidak ada kata wars? huwa di situ, tidak Apa ada. itu wars? Cuma di situ ala ila iganayu. Yang ada Star Wars, Ignayu. Bang Juma. Apa? Iya. Coba mana tunjukkan Nggak kitabnya. ada. Yang ada Coba Star coba Wars. buka kameramu, tunjukkan kitabnya. Oke, Coba saya mau lihat. kita masuk Zoom. Kok larinya ke Zoom? Wah, Di bukan sini apa? aja, buka coba, Nggak pingin bisa. lihat Kalau Zoom kitabnya. kan bisa saya screen. Umat Islam kamu mau kibulin, susah, Oke, Bang. jadi Fa begini, innallaha huwa ganiyul Iya. hamid. Coba tunjukkan kitab yang kamu maksud. Oke, di wars di situ tidak ada kata, di dalam situ tidak ada kata huwa. Ya, terus Oke, itu apa yang dalam ada di surat sana? 57 ayat 24. Jadi bedanya Apa bunyinya? kalau di wars tidak ada kata huwa, kalau di haf ada. Itu yang pertama. Terus apa bunyinya? Sudah. Kayak mana bunyinya? Sama. Sudah.
Sama, tapi Sama kalau gimana? sama isinya, tapi kalau di was, di haf, yang kamu baca ada kata huwa tidak di situ. Ini kamu kayak anak TK yang sedang membahas buku kedokteran. Kamu tidak bisa membaca kitabnya, tapi kamu sok-sokan. Coba bacakan kepada saya. Ini ku bacakan. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamida. Coba kau bacakan versi yang lain kepada saya. Jualan kecap. Dengarkan ya. Dengarkan pada kalian teman-teman Kristen yang suka mencari kesalahan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan begini. Di ayat 105. Ini sebagai pengukur. Sabar dulu. Kau baca sebagai dulu pengukur saya. buat kalian. Diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum ampusakum. Di situ diterangkan begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu. Tunggu, kita lagi bahas, nggak usah terlalu melebar. Kalau di Word, di situ, di sini, di antara Allah, sabar, ada kata huwa, itu di haf. Ke ini yang saya copy paste ini. Coba bacakan ke saya, kan udah aku bilang. Bacakan ke saya coba. Nggak usah. Yang cuma bedanya di situ, bedanya ada kata huwa, satu tidak. Terus maksudnya kamu ingin ngajarin kita Al-Quran gitu? Loh, sekarang saya bilang beda tidak. Di situ ada kata huwa, satu tidak. Kalau kamu bisa menunjukkan kepada kami kitabnya mana? Coba, pingin kulihat. Oke, download aja di Play Store. Ya. Word. Download aja. Udah Bil. Kamu jangan kotori mulutmu dan sesuatu yang kau tidak tahu. Sekarang saya tanya, download di Play Store. Di situ ada kitab Word. Coba kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Download Wala kada kata benar fi zubur min ba'di zikr. Annal yarithuha nanti ibadiyas kalian sholihin. download Word. Jadi gini, Bil, yang beda. Bil, diam dulu Bil, gini Bil. Kita berdialog untuk melihat kebenaran Al-Quran berdasarkan dua kitab. Jadi Al-Quran dengan kitab yang kamu gunakan, yaitu kitab Mazmur. Kalau kamu hanya mengatakan versi, ya semua orang bisa juga mengatakan kan sekarang kita buktikan kebenaran Al-Quran dulu. Kita buktikan kebenaran Al-Quran berdasarkan pernyataan Al-Quran yang membawa-bawa kitab terdahulu. Itu cara pembuktiannya. Mana misalnya versi Utsman? Misalnya gini, walaqad katabna fi Zubur. Jadi ini berbicara mengenai kitab Zabur, yaitu Mazmur kalau di dalam pemahaman kalian. Mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas sholihin. Jadi diartikan begini, Billy. Dan sungguh telah kami tuliskan di dalam Zabur. Jadi ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Apakah Al-Quran itu benar firman Allah atau bukan? Ya kan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur atau Mazmur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, apakah betul di dalam kitab Mazmur dituliskan pernyataan seperti ini bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang hambaku yang soleh? Kalau tidak dituliskan berarti Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Begitu caranya. Maka coba kita lihat di dalam Mazmur. Ternyata memang betul di dalam Mazmur 37 nomor 29 diterangkan begitu. Coba Anda lihat. Nah, dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Sementara jarak antara Daud dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ratusan tahun, dan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Kita dikte dulu. Nah, kita buktikan ini Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi Zubur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas sholihin. Apakah betul di dalam Mazmur tertulis bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh? Benar nggak ada di dalam Mazmur? Itu cocokologi Juma. Enggak, buktikan dulu di dalam Mazmur apakah betul tertulis begitu? Cocokologi. Kok cocokologi? Oke. Kok cocokologi? Kan Al-Quran menantang ini. Al-Quran menantang kalian. Apakah betul di dalam Mazmur tertulis begitu? Kalau tidak tertulis berarti Al-Quran ini salah. Sederhana kan? Oke. Kita jadi begini. Ini Al-Quran berbicara bahwa di dalam Mazmur diterangkan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Tuhan yang soleh. Nah, ternyata itu betul tertulis di dalam Mazmur 37 nomor 29 gitu loh. Ada bukunya sebelumnya ya, dia boleh ngelihat lah, boleh membaca.
Bukti. Itu tuduhan Buti, itu tuduhan. Bukti. Mazmur 37 nomor 29 membuktikan Al-Qur'an itu benar-benar adalah firman Allah. Cerita tentang nabi-nabi. Gitu caranya. Gimana sih? Gitu caranya untuk membuktikan Al-Qur'an. Al-Maidah ayat 46 itu terbukti omong kosong. Mazmur 37 nomor 29 bukti kebenaran Al-Qur'an ketika Al-Qur'an menerangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Sekarang begini kata Injil. Oke, jadi begini. Coba kita dikte apa kata daripada Al-Anbiya berapa tadi? Al-Anbiya ayat 105. Oke, kita buka dulu Al-Anbiya 105 baru kita cocokkan dengan Mazmur. Supaya kita edukasi ke Anda boleh lihat di Mazmur 37 nomor 29 untuk membuktikan bahwa 1400 tahun silam betul Al-Qur'an itu adalah firman Allah gitu. Silakan. Kita buka dulu Al-Anbiya nomor berapa? 105. Oke, buka dulu Al-Anbiya 105. Kita baca kemudian kita kompilasikan ke Mazmur supaya kita di sini edukasi ke penonton. Oke, silakan buka ayat Al-Qur'an. Ya, sambil buka saya jelaskan Billy. Al-Quran itu kalau ada perbedaan, itu orang yang sholat di Mekah itu seluruh dunia. Karim, kalau kamu tidak tahu, Karim nggak usah bicara. Saya lebih tahu dari kamu. Sama Al-Quran yang ada di Afrika, mereka sholat sama dengan kita. Mimpi ngana. Udah, ayo bahas Anbiya ayat 105 untuk membuktikan itu coba. Pak Juma ini lucu banget ya. Kalau ayatnya sudah ada sebelumnya, jangan Anda mengatakan itu spektakuler. Karena Buti, kalian aja nggak bisa melihat original teks kitab Mazmur. Kalau ayat itu belum ada. Masa seorang Rasulullah Muhammad SAW yang bukan pengikut Mazmur, tidak bisa bahasa Ibrani, bisa menemukan dalam Al-Quran ada tertulis gitu. Sementara di kitab saudara Anda itu, ya, di kitab Anda sendiri itu tidak seperti itu bunyinya. Coba lihat di dalam Mazmur 37 nomor 29 yang saya maksud. Novel itu penulis kitab Injil. Buka aja. Tunjukkan kepada saya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Mazmur kepada Waraka. Ada nggak datanya? Saya mau nanya, ketika Allah sendiri mengatakan andai saja orang yang sesama Rasulullah Muhammad SAW itu melihat Rasulullah belajar Mazmur, maka tentu orang-orang itu tidak akan percaya. Buktinya mereka beriman kepada Rasulullah. Nah sekarang orang Yahudi mana yang percaya kepada Lukas? Apa yang tadi kata orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya Lukas loh, kitab Lukas. Kenapa? Karena mereka tahu Lukas itu bukan nabi, bukan rasul. Dia hanya wartawan lepas yang menceritakan cerita-cerita yang dikumpulkan dari orang-orang. Itu pengakuan penulis Lukas. Aspioka itu penulisan kitab Lukas, penulis kitab Lukas yang mengatakan begitu. Isi Quranmu asumsi Juma. Sudah nenekmu kiper, kau nggak bisa baca kitab, nggak usah banyak bicara. Sekarang kita buktikan, saya tantang semua Kristen yang ada di di Komal ini untuk membuktikan Al-Anbiya ayat 105. Bahasa Yunani. Ayo. Jangan nangis. Al-Quran menantang kalian untuk membuktikan ini. Kau nangis. Jangan nangis. Kamu pengarang Quranmu aja nggak paham. Al-Anbiya ayat 105 menantang kalian. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105 bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, itu diterangkan di Mazmur menurut Al-Quran. Benar enggak ada di Mazmur? Silakan Anda buka di Mazmur 37 nomor 29. Dua sama saya, Pak Juma, dua sama saya sini. Ilmu apa Buti melawan saya? Al-Anbiya itu surat keberapa? Al-Anbiya surat keberapa? Ya ampun, Muhammad Rasulullah. Biar orang bisa dengar. Ya Allah, surat Al-Anbiya itu surat ini yang membahas tentang Al-Quran tidak keliru. Mencari Al-Quran aja nggak tahu. Coba surat Al-Anbiya itu 100 berapa? Ayat 105. Surat keberapa? Surah keberapa? Katanya tadi ngerti Quran makanya menjelaskan Al-Quran. Saya tanya surat keberapa? Jadi nggak tahu. Apa yang saya hafal urutan kitab kamu? Bilang aja. Tapi tadi hebat. Al-Quran urutan. Al-Quran surat ke-21, Bil.
Apa yang kamu mau pelintir di situ? Silakan. Walaqad katabna fiz Zubur. Jadi Al-Quran ini menceritakan tentang Zabur, di mana di dalam Zabur itu menerangkan bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Tuhan yang saleh. Nah, setelah saya pelajari ternyata ada benar tertulis di Mazmur 37 nomor 29. Ayo sama saya aja, Pak Juma. Mau ngapain, Bu? Ayo sama saya sini, saudarawan. Saya acak-acak kamu. Saya tendang-tendangin. Hai, Bu. Semua ayat-ayat kamu itu saya bongkar habis penipuan kan. Coba, Bu. Lukas, Yesus berkata, ada tertulis di Mazmur, di Torah, tentang Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Yesus loh, abad pertama. Tapi begitu dicari di Mazmur, nggak ada tertulis itu. Tapi ketika Al-Quran mengatakan tentang Mazmur, Al-Quran tepat sekali, Bu. Walaqad katabna fiz Zubur min ba'di dzikr. Itulah hebatnya. Sementara jarak daripada Al-Quran, jarak Al-Quran ke Zabur itu jauhnya minta ampun, Bu. Sebentar ya. Jadi ya Pak Juma, kalau Anda mengatakan ya semuanya yang di dalam Al-Quran itu tertulis di dalam, jadi seolah-olah yang duluan itu Al-Quran, lalu belakangan itu di dalam Alkitab. Ini kan orang otaknya udah terbolak-balik seperti Anda ini, udah terbolak-balik. Enggak dong. Kita buktikan aja, kita buktikan, Bu. Kita kalau cuma modal nyerocos, itu percuma. Kita buktikan kebenaran Al-Quran dan kita pandang, kan gitu, sederhana kan, Bu? Kalau ayatnya sudah ada, ya tentu saja mengambil dari yang pertama. Nggak bisa kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu. 33. Allah mengatakan di Taha 133, dia mengatakan gini ya, di mana bukti-bukti? Udah, nggak usah salto-salto dulu. Ini aja satu dulu. Tak kasih dulu soal. Bukti-bukti ya dari apa bantah soalan yang saya bawa, Ibu. Nggak usah salto kemana-mana. Ada di kitab-kitab terdahulu. Ini bagaimana mungkin ada Tuhan? Nggak usahnya, Bu. Sudah kuno cara kayak begitu. Sekarang itu saatnya kita buktikan Al-Quran. Sekarang saya ini H2H sama kamu ya. Nah ini kita udah H2H atau 2 lawan 100 juga saya silakan. 2 menit. Enggak. Saya cuma ingin buktikan ke kalian bahwa Al-Quran itu menjelaskan di dalam Mazmur diterangkan bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ya bahkan bukan cuma ayat di Alkitab yang masuk ya, tetapi ayat-ayat bahkan cerita-cerita dongeng-dongeng apokrifa pun bisa masuk. Kalau Ibu bercerita dongeng, kitab Anda itu jelas sekali dongeng. Tuhan dilahirkan di kandang hewan, itu dongeng, Bu. Ibu, pencipta langit dan bumi dilahirkan manusia di kandang binatang, itu dongeng, Bu. Jadi nggak usah nyindir ke sana, Bu, Ibu. Ibu, kalau bukan dongeng, kenapa ada Tuhan dilahirkan manusia dibunuh oleh manusia, Bu? Kalau bukan dongeng itu. Pak Juma, ayo, kalau berani jangan semangat. Nah ini saya hadir di komalnya, Ibu berani dong. Makanya tadi saya tantang Ibu membahas Al-Anbiya ayat 105. Tapi kenapa Ibu mengkick semua orang, Bu? Kenapa orang semua di-kick? Semua, ya saya sama Pak Juma, cuma jangan ini harus ada waktu, saya nggak mau. Siapa nih yang mau jadi moderatornya? Pak Billy ya, Pak Billy-nya udah pergi, Pak Billy. Nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu, nggak jelas. Anda pikir dengan berkuar-kuar gitu Anda benar gitu? Nggak ada, ya, nggak ada begitu. Kalau Anda mau, mari kita H2H. Kalau enggak saya turunin aja, ngapain cuma teriak-teriak gitu, orang nggak dengar maksudnya apa? Cuma mau pamer-pamer kesesatan untuk apa gitu loh Pak Juma. Dia sama Bu Uti. Ibu ke TikTok ini untuk menyesatkan orang. Apa tujuan Ibu? Apa tujuan Ibu? Apa tujuan Ibu ke TikTok seperti ini? Untuk mengajarkan manusia menyembah manusia kan? Emang ada diajarkan Yesus begitu, Bu? Dari kamu, Alkitab. Apakah Yesus pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya? Ada nggak, Bu, ajarannya itu? Turun Pak Juma, nggak sopan apaan? Kok nggak sopan? Ibu merasa terganggu memang. Ya, pengajaran Ibu merasa terganggu dengan hadirnya saya, itu pasti. Padahal saya sudah kasih tantangan loh. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran. Al-Anbiya ayat 105, mari kita buktikan kebenarannya. Bahwa bagaimana
bagaimana mungkin kamu mengatakan ya kebenaran Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri mengambil ayat dari tempat kami. Dari mana ibu mengatakan mengambil ayat dari tempat? Bu, ibu kalau tidak punya bukti jangan menuduh. Layaknya ibu menuduh Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tidak ada bukti jangan ibu tuduh. Sekarang Anda menuduh Al-Quran mengambil dari kitab Anda. Kami membacanya aja jijik kok bisa ngambil. Ada-ada aja ibu ini. Ini saya cuman ingin menjelaskan kepada ibu bahasan kalian itu tadi kan tentang Al-Quran. Maka saya hadir membuktikan kepada kalian Al-Quran menceritakan bahwa di dalam Zabur atau Mazmur menceritakan bumi ini diwarisi kepada hamba-hamba yang soleh gitu loh. Bagaimana mungkin Allah mengaku itu adalah wahyu Tuhan, tetapi dia mengatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Lalu ya kitab terdahulu yang dimaksud ini apa? Emang itu kitab terdahulu kitabnya ibu? Terdahulu di Al-Maidah 46, Injil adalah cahaya. Al-Baqarah 1, 2, Injil yang mana? Injil yang mana yang dimaksud? Adalah Alkitab adalah bacaan yang sebenarnya. Apabila maka kenapa kitab Anda sebut Alkitab supaya dianggap sebagai kebenaran? Kitab ibu bukan Alkitab. Dan dikatakan di sini di QS 35 ayat 31, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bahkan menyempurnakan. Kitab yang dibenarkan itu yang mana dulu, Bu? Kitab yang dibenarkan yang mana? Dari kitab kami. Kitab yang dibenarkan itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, yang datang kepada Nabi Isa, bukan yang datang kepada Lukas. Ibu ini gimana sih? Ya, sekarang kamu saya 2 menit, kamu 2 menit. Kalau kamu bicara saya kick, ya. Ya, kamu mengatakan ya sekarang emosi. Ya enggak. Untuk apa kita bertengkar? Orang nggak dengar. Mendingan kita ini. Makanya jangan bertengkar. Jabarkan kebenaran sesuai dengan fakta. Sekarang waktu saya 2 menit, kamu 2 menit ya. Sekarang saya berhenti di 12 nanti ya. Sekarang 22:10 ya. Aja yang lebih hebat, Bu, teman-teman Ibu. Saya mau dikeroyok di sini. Ajak lagi 4 orang Kristen. Apa dikeroyok? Ini saya semua udah saya turunin. Aja 4 orang Kristen lagi naikkan. Saya sendiri. Fred. Kalau Ibu kuping saya ajar rusak nanti. Ya, sekarang kamu jawab saya ketika Al-Quran sendiri mengatakan Injil adalah cahaya. Ya, di dalam Al-Maidah 46, ya Al-Baqarah 121. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, ya. Iya kan, bacaan sebenarnya. Yunus 10 ayat 90. Hai kamu Nabi Muhammad, apabila kamu merasa ragu akan apa yang kami tuliskan, tanyakanlah kepada para pembaca kitab sebelumnya. Ya, lalu kamu dengan ininya bangganya mengatakan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Taha 133, ya, di mana bukti-bukti dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini? Oh, katakanlah Muhammad, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ya kan, di dalam Hud 120 dikatakan sejarah yang kami ikuti bersama dengan rasul-rasul adalah kebenaran, katanya gitu. Lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu mereferensi dari kitab kami, lalu kitab kami itulah yang mereferensi kitab Anda. Ya, kitab kami itu ada duluan, bagaimanapun yang namanya ada duluan, yang kedua itu mengambil dari yang pertama. Ya, itu dia, ya, jangan sok-sokan gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan, oh itu kan Injil, Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan begitu, artinya Anda merendahkan derajat Tuhan Anda sendiri. Menyuruh kalian mengimani apa yang tidak ada. Bagaimana mungkin ada Tuhan begitu? Dia tidak tahu apa yang dia suruh kalian itu tidak ada. Otak harus jalan juga, Pak. Harus jalan itu otak gitu loh. Oke, ya silakan. Iya. Ibu, kitab terdahulu itu kitab para nabi. Kitab yang ada di tangan ibu itu kitab terbelakangan. Baru muncul setelah Indonesia merdeka. Paham? Tahun 1954 baru kitab Anda itu ada. Jadi bukan kitab Anda yang dimaksud Al-Quran. Kitab Anda itu belum berumur 100 tahun yang Anda pegang itu. Ya, 50 tahun pun belum ada kukira yang Anda pegang. Sementara yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibu jangan frontal memahami ayat-ayat suci Al-Quran.
Yang dimaksud Al-Quran itu bukan kitabnya orang Kristen. Anda harus tahu diri dong. Ya, Al-Quran menerangkan tentang kitab ibu itu beda. Kalau kitab ibu itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Itu baru kitab ibu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu baru kitab ibu. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah. Coba. Jadi kitab ibu itu kitab yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi yang ibu kenal adalah Yesus. Dia adalah nabi, meski kemudian Anda tuhankan. Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang perjanjian baru kitab Anda? Gak pernah. Berarti kitab yang ditorehkan begitu tebal dan begitu banyak di agama Kristen itu bukan firman Allah yang berasal dari para nabi. Nabi Yesus aja dulu susah untuk kita temukan benang merah dari Yesus ke penulis kitab Anda. Susah itu. Tapi kalau Anda mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, bukan kepada Anda mau ditanyai. Apa yang mau ditanyai kepada Anda? Saya tanya aja tentang Lukas, Anda bingung. Apalagi mau tanya tentang kitab-kitab terdahulu. Jadi apa yang diterangkan? Sudah mau 15. 2 menit aja ya. Wih. Jadi Anda mengatakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu lihat aja kan 22:14 sekarang. Saya berhenti di 22:16. Ya, Anda mengatakan bahwa ya kan yang dimaksud oleh Allah adalah kitab para nabi. Sekarang saya mau nanya, kitab para nabi yang mana? Allah sama sekali tidak mengenal ya Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, sama sekali dia tidak mengenalnya. Kitab-kitab Nevi'im itu dia tidak mengenalnya. Lalu yang Anda maksudkan kitab para nabi itu yang mana? Oke? Dia sendiri nggak kenal. Kalau dia kenal, pasti ada sedikit bahkan setitik dia menulisnya. Tetapi memang jelas tidak kenal. Lalu ini artinya apa? Artinya Anda berbohong, ya. Lalu Anda mengatakan apa lagi ya? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran celakalah yang mengatakan celakalah orang yang menulis satu kitab lalu mengatakan ini wahyu Tuhan. Hanya di kitab Anda yang menggadang-gadangkan bahwa semua itu wahyu Tuhan. Di tempat kami nggak ada. Di tempat kami itu, kitab di tempat kami itu berdasarkan sejarah, berdasarkan perjalanan para saksi mata, para orang-orang yang narasumbernya, pelakunya, aktornya, yang menceritakan perjalanan sejarahnya bersama dengan Tuhannya. Dan hanya di kitab Anda yang ngaku-ngaku dia menulis sendiri, dia mengatakannya sendiri, dan isi di kitabnya itu adalah perkataan dia sendiri, lalu dia mengaku bahwa ini adalah dari wahyu Tuhan. Ya, itu ada untuk Anda, celakalah untuk di tempat Anda. Kalau di tempat kami tidak begitu, karena satu penulisan itu harus menjadi sah ketika apa? Ketika ini dikatakan begini ya, di dalam sebentar kalau saya baca jangan ini ya. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dituliskan itu adalah benar. Ya, ini dia. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bukan cuma ngaku-ngaku. Dari mana Anda tahu itu benar? Kalau tidak ada saksi matanya, kalau tidak ada narasumbernya, kalau tidak ada ceritanya, kalau semuanya juga boleh ketika ditanyakan mana buktinya? Buktinya di kitab terdahulu. Oke, itu ayat untuk Anda sendiri, bro. Wait, untuk Anda sendiri, oke? Baik. Silakan. Anda mengatakan Al-Quran itu keliru dengan mengatakan wahyu. Lah, gimana ceritanya? Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus hanya menyampaikan firman. Sementara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus itu bicara seenak perutnya. Apa aja yang mereka mau tuliskan. Jemaat, inilah Paulus, inilah Yesus, inilah Rasul Tuhan Yesus Kristus. Dari mana dia dapatkan ini? Tepelius yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Dari mana mereka dapat ilmu kayak begitu? Sementara Yesus sendiri yang Anda katakan sang firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya saya nuntut Al-Quran itu mengatakan bahwa mereka dikasih firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang Yesus terima? Ada nggak? Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya firman yang Yesus terima? Karena Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Di dalam Yohanes 17:14. Mana firman yang Yesus berikan itu? Surah-surah Paulus? Tentu bukan. Surah Paulus, surah Lukas? Tentu bukan. Lalu mana? Mana firman yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang asli? Mana?
Nggak ada kan? Nah inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Karena firman yang Yesus terima, yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang asli, murid aslinya itu sudah dihabiskan sama oleh Paulus. Sehingga yang menulis kitab Anda itu bukan murid Yesus. Hanya orang yang melakukan penyelidikan. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Coba Anda uraikan kepada saya. Yesus menerima firman. Yohanes 17 dia mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Coba buktikan kepada saya, Bu Uti. Yesus memberikan firman ke Lukas itu kapan, di mana? Siapa saksinya? Bisa Ibu berikan kepada saya? Ini ya, coba Ibu konsentrasi ya, supaya Ibu pahami dengan benar Al-Quran itu benar atau tidak. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kalau firman yang dimaksud ini adalah kitab Lukas, tolong tunjukkan kapan, di mana, siapa yang melihat Yesus memberikan firman kepada Lukas. Jawab, silakan Bu Uti. Ya, bleek dah, ini namanya bleek ya. Jadi ya udah, jawab aja, Bu. Jadi Pak jangan main cuek. Silakan. Iya, Pak Juma. Jadi Pak Juma ini yang mengambil dalil ya dari kitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil pada waktu dia masih di dalam buayan, dan data ini dan ayat ini ingin Anda pertahankan sebagai kebenaran, padahal data di lapangan tidaklah benar. Karena kalau itu diarahkan kepada Yesus, Yesus tidak pernah menerima kitab Injil yang gedebuk dari langit. Karena Alkitab jelas menyatakan, Rasul Yohanes menuliskan, bahwa Yesus itu adalah firmannya sendiri. Yesus itulah Injilnya. Jadi jangan bawa-bawa ayat-ayat Anda dan lalu dicocok-cocokkan, disematkan ke ayat kami, dipaksakan supaya Anda harus membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Anda itu adalah kebenaran. Kalau ternyata tidak benar, artinya jelas itu bukan dari wahyu Tuhan. Itu saja kan? Ya, Yesus tidak diberikan kitab Injil. Ya, Daud tidak diberikan kitab Taurat. Ya, saya sudah katakan tadi. Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tadi untuk para nabi. Mana nabi-nabi yang dikenal oleh Muhammad? Dia tidak dikenal oleh Allah. Tidak kenal dia itu siapa. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu tidak kenal ya. Lalu di sini Anda tadi mengatakan ya. Apa tadi ini ya saya baca ya? Celakalah orang-orang yang menulis satu kitab dan mengatakan ini adalah apa wahyu. Itu kan di tempat Anda sendiri. Lalu Anda menyalah-nyalahkan Lukas. Lukas sudah memberitahu ya bahwa yang dia tulis itu merupakan kebenaran. Karena apa? Itu Anda saksi mata. Lalu Anda mengatakan siapa itu Lukas? Lukas itu adalah anaknya Petrus, dan Petrus itu adalah murid kesayangan Yesus ya. Ya, Yesus ya. Murid kesayangan siapa? Petrus itu ya murid kesayangan Yesus. Dan Petrus itu ketika dia melayani, ketika Yesus naik ke sorga, dia melayani dan dia ada bersama dengan para ibu-ibu di situ. Maria, ibunya Lukas itu ya, ketika Petrus keluar dari penjara ya, kita membaca tuh di dalam Kisah Para Rasul ya, dia pergi ke rumahnya Lukas. Lukas itu Markus ya, Lukas itu adalah anak didiknya Paulus bersama juga dengan Petrus. Nah, itu dia. Jadi dia mendapatkan semua yang dia tulis itu tentu saja dari narasumber yang jelas, yaitu Petrus. Ya, Petrus dan Paulus, Artinya adalah dia tetap mempunyai satu sumber yang sah. Ada narasumbernya, ada saksi matanya, ada ahli, pemberi pengetahuan itu yang mengabarkan itu. Tidak sama dengan di kitab Anda. Dia menulis satu kitab tanpa diketahui oleh siapa-siapa ya. Tidak ada yang melihat bahwa Jibril itu pernah ada. Tidak ada yang tahu. Bahkan Allah sendiri mengatakan tidak mungkin dia berbicara dengan manusia. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat yang mau diturunkan kepada kalian dari langit itu sebelum diturunkan sudah disimpan dulu di Lauh Mahfuz. Itu artinya bukan perkataan dia langsung, karena itu artinya hanyalah sebagai rekaman, barulah diturunkan. Jadi tidak ada sama sekali kemungkinan bahwa dia memanglah yang mewahyukan itu kepada
kepada Muhammad. Sedangkan di tempat kami Lukas, Markus, Matius dan Yohanes itu adalah murid Yesus. Lukas dan Markus adalah murid Petrus, dan Lukas muridnya Petrus dan muridnya Paulus, dan muridnya Petrus. Oke, jadi kami mempunyai data yang sah. Para penulis itu adalah orang-orang yang kredibel, yang mempunyai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka adalah saksi mata melihat Yesus sendiri, bergaul dengan Yesus, mendengarkan, mencatat, ya. Jadi kesaksian yang mereka lihat, yang mereka raba, seperti perkataan Rasul Yohanes, itulah yang mereka tulis, dan inilah merupakan kebenaran dibandingkan dengan yang hanya mengaku-ngaku wahyu-wahyu. Oke? Ya, itu dia. Jadi jangan gadang-gadangkan, kamu memalukan loh. Ya, silakan. Buti. Al-Quran mengatakan di dalam surah Maryam ayat 30, Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ini bukan dia menerima Injil pada masa bayi, Bu. Makanya belajar Al-Quran itu harus original teksnya. Ataniyal kitab, ini berbicara masa yang akan datang ketika dia dewasa, baru kemudian diberikan oleh Allah hikmat Injil. Bukan pada saat dia bayi. Tapi ketika dia bayi dia berbicara, itu betul. Masakan ada Tuhan nanti dia dewasa menjadi Tuhan, Bu? Gimana sih? Saya dengarkan Sofiatul itu menertawakan ayat ini. Wah, hahaha, katanya, kok ada bayi berbicara? Bayi berbicara heran. Manusia melahirkan Tuhan, tidak heran. Itulah kalian. Besar sebelah isi kepalanya. Jadi ketika ibu mengatakan bahwasanya Injil, Yesus tidak menerima Injil, saya memberikan data kitab Anda sendiri loh. Yohanes 17 nomor 14, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman. Berarti Yesus itu menerima firman-firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu penerima firman. Firman yang diterima oleh Yesus ini di dalam Al-Quran disebutkan Injil. Pertanyaan saya, mana firman-firman itu? Mana firman-firman itu? Mana? Firman itu mana? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan, apa yang diinstruksikan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Mana segala firman yang Yesus terima, yang Yesus tidak berkatakan dari diri sendiri, tapi wahyu dari Tuhannya. Mana firman itu? Mana? Sekarang yang Anda tenteng ke gereja itu, ngajarkan sesama Anda, itu catatan Lukas, catatan Markus, ya, catatan bukan catatan, tapi cacat sih memang. Catatan itu pengarang kitab Anda semua. Mana coba? Anda tidak bisa membuktikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang melihat Yesus menyampaikan firman kepada Lukas? Siapa? Bisa ibu jawab? Tidak. Tak kasih waktu 1 bulan, 1 tahun untuk menjelaskan, tidak akan pernah jelas. Kenapa? Karena memang tidak ada. Anda mengatakan banyak saksi. Bu, kalau banyak saksi itu justru indikasi sesuatu yang sifatnya bohongan. Kebenaran tidak perlu saksi, Bu. Meski tidak ada saksi, kalau kebenaran tetap kebenaran. Tapi kalau bohongan, semakin banyak saksi, semakin membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang ditutup-tutupin. Sekarang siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Sebutkan 1 orang saja. Kalau ada, saya siap menjadi apa ya? Menjadi apa? Terserah ibu aja, saya menjadi apa. Kalau ibu bisa menunjukkan Yesus pernah dipersaksikan bertemu dengan Lukas. Tapi kan tidak pernah. Tapi kitabnya ibu imani kan? Ibu telan bulat-bulat kan? Kalau kami Al-Quranul Karim, kami tidak butuh saksi, tapi kami butuh isinya. Alam semesta ini yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Sains yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Ya, Jazirah Arab menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Akal sehat menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Makanya tadi saya menantang kalian membahas Al-Anbiya ayat 105 untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Tapi apalagi? Lagi-lagi tuduhannya apa? Dia kan belajar sama Waraka. Ya, sudah. Hebat kali ibu, ngarang-ngarang bisa. Tapi giliran saya tanya, siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Nih mata saya colek, Bu. Kalau ibu bisa buktikan 1 manusia pun, silakan.
Ya, jadi kamu mengatakan ya tidak butuh saksi ya. Lalu saksinya tadi kamu mengatakan akal sehat. Saksinya apalagi? Saksi bisu semuanya. Oke. Yang namanya saksi bisu adalah tinggal halusinasi. Silahkan berhalusinasi bahwa saksinya adalah akal sehatmu. Silahkan berhalusinasi bahwa saksinya adalah rumput-rumput yang bergoyang ya. Jelas Anda sendiri mengkonfirmasikan bahwa saksinya adalah semua adalah saksi bisu. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Oke, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Oke. Dapat kami tidak ada yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, apalagi para saksinya adalah saksi-saksi bisu. Itu artinya Anda hanya berhalusinasi, hanya mengimani, hanya mau mengikuti apa yang kalian mau saja. Lalu di dalam Yohanes 17 ketika Yesus mengatakan gitu kan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Ya, Yesus mengatakan dia menerima firman sekaligus dia mengatakan firman itu adalah miliknya juga, ya kan? Yesus mengatakan dia adalah utusan sekaligus mengatakan dia adalah pengutusnya juga. Adapun Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu saksi, ya silahkan saja berhalusinasi. Karena Alkitab kami bekerja secara sempurna, bekerja secara profesional, bekerja secara kodrati alam hukum manusia, hukum dunia. Karena hukum dunia menetapkan bahwa satu perkataan itu, satu pernyataan itu akan dibuktikan kebenarannya dengan saksi. Karena hukum Tuhan juga membuktikan ya, menetapkan bahwa tidak pernah segala sesuatu firman yang akan disampaikan kepada dunia dengan begitu besarnya, dengan ngumpet-ngumpet, bahkan hanya antara aku dan dirimu saja yang tahu, atau bahkan hanya di dalam pikiran dan angan-angan nabinya saja. Ini bukan hukum Tuhan, ini bukan hukum dunia. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak perlu saksi, yang saksinya adalah daun-daun, atau saksinya adalah pohon-pohon, saksinya adalah akal sehat, atau saksinya bahkan domba-domba yang sedang merumput, silahkan saja, itu berhalusinasi. Lalu ketika Anda mengatakan kapan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada Lukas, sudah saya kasih tahu ya. Lukas menulis berdasarkan apa yang dia terima dari narasumber yang jelas, oke? Ya, Markus menulis dari narasumber yang jelas, seorang saksi mata, seorang yang ada di TKP, seorang yang adalah saksi kunci, yang adalah aktornya juga, yang bersama-sama dengan aktornya, yang menjalani satu peristiwa sejarah besar yang ada di TKP, ya. Dibanding dengan tempat Anda yang hanya mengaku-ngaku bahwa dia menerima wahyu tanpa memiliki apa yang dimiliki semua di dalam Alkitab kami, ya. Itu dia. Silakan Pak, ya. Silakan kelonjot. Oke, terima kasih Bu Uti. Ya, maafkan jika hatimu tersakiti malam ini. Jadi gini Bu Uti, Al-Quranul Karim itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Muatannya kemudian dibuktikan kebenarannya oleh alam semesta dan ilmu disiplin ilmu manapun. Itu satu. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Said bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya kepada saya, Bang Suma, ada nggak orang Indonesia yang menerima Al-Quran itu berdasarkan urutan-urutan mata rantai penyampaian dari para sahabat Rasulullah SAW? Ada. Jadi para sahabat itu kemudian mengajarkan Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib al-Sulami al-Kufi. Kemudian
Imam Abdurrahman mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, Imam Asim bin Abi Najud As-Sadad Al-Kufi. Kemudian beliau punya murid lagi berikutnya, Imam Abi Amr Hafs bin Sulaiman bin Mughirah As-Sa'di Al-Kufi. Ini dari penjabaran kira bacaan Quran yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Asim, Imam Hafs melalui tarik Imam Ubay bin Sabah. Jadi kami umat Islam Indonesia itu punya sanad penyampai Quran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelahnya disampaikan lagi kepada muridnya Imam Abi Al-Abbas Ahmad bin Asal As-Sayani. Lalu kemudian kepada muridnya lagi disampaikan Imam Ali bin Muhammad Al-Hashimi Abul Hasan Al-Shamimi yang merupakan guru besar di Al-Quran di Basra pada tahun 380 Hijriah, 40 Hijriah. Lalu kemudian beliau memiliki murid lagi, namanya Imam Abi Al-Hasan Tahir bin Abdullah Mu'im bil Gilbon. Kemudian dia memiliki murid lagi yang menerima Al-Quran, namanya Imam Al-Hafiz Abu Amr Usman bin Al-Dani. Kemudian dia punya murid lagi yang bernama Abu Daud Sulaiman bin Najah Al-Andalusia. Lalu kemudian punya murid lagi Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Husain Al-Balzani. Kemudian turun lagi, punya murid lagi Imam Abi Al-Qasim. Turun lagi, ada muridnya lagi. Siapa? Imam Abi Al-Hasan Ali bin Suja bin Salim As-Sayyibi. Kemudian punya murid lagi di bawah. Siapa muridnya? Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Khaliq. Terus sampai ke Indonesia, yang bernama imam yang sampai ke Indonesia itu adalah Syekh Al-Mukri Abdul Al-Karim bil Umar. Kemudian memiliki murid Al-Mukri Muhammad Munawir Abdullah. Kemudian punya murid lagi Kiai Al-Mukri Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Al-Jokyawi. Kemudian punya murid lagi Kiai Ahmad Munawir Al-Jokyawi. Kemudian punya murid lagi Kiai Muhammad Naftu bin Mastul Birri. Itulah yang mengajarkan Al-Quran di Indonesia. Disebutkan namanya dalam mata rantai penyampaian Al-Quran dari sejak Rasulullah sampai kepada sahabat. Tapi kalau Yesus kepada siapa? Yesus menerima firman. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba sebutkan, siapa mereka? Garu pipi kiri, garu pundak belakang, garu pantat, garu kepala. Nggak bisa. Satu nama Anda sebutkan nggak bisa. Coba sebutkan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Buti. Enggak mungkin. Anda mengatakan Lukas menerima dari narasumber yang jelas. Jelas apa? Jelas nenekmu kiper. Apa jelasnya? Namanya siapa? Yesus menyampaikan firman kepada Lukas. Di mana itu terjadi? Siapa yang menyaksikan itu? Gak ada, Bu Uti. Gelap. Laksana PLN mati lampu di tengah malam. Gelap. Itu Bu ya. Sanad Al-Quran umat Islam di Indonesia memiliki sanad imam. Mata rantai iman. Makanya pesantren itu semuanya berkoalisi di dalam menjabarkan Al-Quranul Karim. Mereka memiliki kitab yang bersanad. Nah sekarang Lukas itu jangan di Indonesia. Kristen Indonesia jangan. Terlalu sulit. Antara Yesus turun ke Lukas, Anda mengatakan ada saksi. Sebutkan satu nama saksi yang bersaksi kepada Lukas yang adalah murid, betul-betul murid dari Yesus. Tolong sebutkan kepada saya. Colek mata saya. Kalau ibu bisa tunjukkan. Nih mata saya yang kanan colek. Nih, colek. Silakan. Saya berhenti di 39 ya, 3 menit aja. Ya, jadi Anda bertanya ya, segala firman yang telah kau sampaikan. Makanya aku bilang belajar ayat Alkitab itu baca secara keseluruhan, Pak E. Jangan asal comot ayat lalu membuat narasi memanjang-manjangkannya, mengajarkan ajaran orang lain dengan menyesat-nyesatkan. Ya, di situ dikatakan segala firman yang telah kau sampaikan kepada mereka mana? Ya lihat aja konteksnya itu Yohanes 17. Itu dia berdoa kepada murid-muridnya, oke? Dia berdoa kepada murid-muridnya, disampaikan kepada Markus semua itu yang ke-12 muridnya dan ke-70 murid ya. Kebetulan yang menulis itu hanya beberapa, tetapi disampaikan kepada muridnya itu banyak. Rasul-rasul yang dia utus itu banyak, oke? Itu dia ya. Jadi sekali lagi aku buka nih, kegoblokannya aku buka gitu kan. Lalu kamu mengatakan ya, turun mata
rantai, turun mata rantai. Alkitab telah mengatakan yang seperti itu, mata rantainya diajarkan dengan dihafal. Ya 50 tahun turun lagi kepada anaknya. Misalnya tadi kamu menyebut nama-nama itu. Turun lagi kepada ini dengan cara dihafal. Dari umur 90 ya, disanatkan lagi yang setelah 20 tahun, setelah itu disanatkan lagi ke bawah. Itu bagaimana bisa Anda meyakini bahwa apa yang tertulis, apa yang dihafalkan itu kebenaran ya? Orang di dalam TV itu kamu lihat sendiri ya, yang acara penyampaian berita yang bisik-bisik itu loh. Baru dalam 5 menit aja sampai ke belakang itu pesan sudah berubah. Apalagi yaitu asbabun nuzul itu turun 200 tahun setelah itu. Walaupun Anda mengatakan itu disanat, dihafal, disanatkan, diajarkan dengan cara dihafal. Alkitab telah mengatakan kepada kamu ya. Dia mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, perintah manusia itu Nabi Muhammad mengajarkan, mengaku mendapat wahyu, disampaikan kepada yang ini, lalu diteruskan kepada sana, diteruskan lagi, tetapi ya intinya adalah itu semua berasalkan dari Nabi Muhammad. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan kepada saya setitik pun, seiota pun bahwa memang betul itu berasal daripada Elohim, daripada Allah Azza wa Jalla. Di mana pembuktiannya? Karena Yesus mengatakan ya, hukum Tuhan itu tidak akan pernah segala sesuatu yang mau disampaikan kepada dunia itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Apalagi di dalam goa yang jelas-jelas tempat goa itu tempat orang bersemedi, tempat orang mojok gitu loh. Ya nggak mungkin gitu loh ya. Apalagi yang tadi kamu ngomong-ngomong itu ya. Udah waktunya, waktu. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi gini Bu Uti, saya katakan kepada Bu Uti, saya nih ya yang sedikit tidaknya banyak memahami Al-Qur'an, ya sedikitnya memahami Quran. Ketika saya punya generasi nih, anak saya nih, saya ajarkan kepada mereka, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Anak-anakku ada 3 anakku. Anakku semua menghafal ayat itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Besok hari mereka punya anak, mereka juga mengajarkan bacaan yang sama. Innamal mu'minuna alladzina idza, begitu seterusnya. Makanya di umat Islam itu budaya, tradisi internal Islam di dalam kitabnya, anak-anak yang sudah pandai berbicara diajarkan original teks Al-Quran dari sejak Rasulullah sampai hari ini. Maka tidak bisa orang luar Islam itu mengobok-ngobok Al-Quran, gak bisa. Karena Al-Quran itu terjaga secara lisan maupun secara tulisan. Hafalan dan juga adalah tulisan. Ini yang perlu ibu pahami. Lalu kemudian ibu mencoba memframing, ya Al-Quran itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi saya katakan, nenekmu kiper. Al-Quran itu mana ada disampaikan sembunyi-sembunyi. Semua sahabatnya sudah kusebutkan tadi namanya. Yang sembunyi-sembunyi itu begini Bu Uti. Theophilus yang mulia, banyak orang tapi tidak tahu siapa orangnya. Itu sembunyi-sembunyi namanya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Sebutkan satu orang. Kalau Anda bisa menyebutkan nama satu orang di antara mereka ini mata saya yang kanan saya sumbangkan untuk dicolek sama ibu. Nih, mata saya ini. Colek, Bu. Kalau ibu bisa menunjukkan orang-orang yang dimaksud Paulus mereka itu namanya siapa? Ketika ibu menunjuk satu nama, misalnya namanya adalah Daengkule atau namanya Bejo, maka kita akan mencari data. Kapan si Bejo bertemu dengan Yesus? Pernah nggak? Atau si Pancul bertemu dengan Yesus? Pernah nggak? Tapi di sini tidak disebutkan nama. Dikatakan oleh pengarang kitab Anda, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa ini? Nih, colek mata saya ini yang kanan nih. Colek pakai linggis. Kalau ibu bisa menunjukkan satu nama dari mereka itu, nggak akan bisa. Kenapa? Kitab Anda tidak punya legitimasi dari Yesus. Sementara Yesus ini adalah penyampai firman. Sang penyampai firman tidak sampai kepada penulis kitab Anda, sehingga kitab yang Anda pegang bukan firman Tuhan. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab yang mengatakan itu firman dari Tuhan, padahal itu adalah kerangan mereka sendiri.
Apa bukti karangan? Coba tunjukkan. Sekali lagi saya tanya. Siapa nama mereka? Satu aja. Nih. Ini hidung saya ibu colek masuk nih. Sampai masuk telunjuknya sampai full ke dalam. Kalau ibu bisa menunjukkan satu nama. Silakan. Bisa nggak? Tak akan pernah bisa. Karena dasar pijakan ibu berkristen, imani saja. Imani saja. Itu dasarnya. Nggak usah peduli. Yang penting imani aja. Mau ini dari Yesus kek, mau bukan kek. Yang penting kita kek. Kan begitu konsep agama ibu. Kalau kami Islam nggak bisa. Cucu saya akan bertanya kepada anak saya, ayah, yang ngajarin ayat ini sopo? Kok bunyinya kayak begini, indah kali. Anak saya akan mengatakan, yang ngajarin itu adalah kakekmu nak, Bang Zuma, yang pernah menggulirkan Ibu Uti di debat lintas agama. Ibu Uti nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu Uti nggak bisa mempertanggungjawabkan kitabnya. Itulah ayahmu, Bang Zuma. Itu fakta, Bu. Ya sudah, silakan. Ya, silakan. Jadi Anda menanyakan siapa saksinya? Lah udah dibaca di sini, makanya baca, bro. Memalukan sekali kamu ini, Juma. Aduh, aku bilang, kasihani dirimu, kamu mempermalukan dirimu ya. Karena itu setelah aku menyelinnya, dikatakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata. Lalu kata saksi mata yang mengikuti Yesus itu siapa? Segala semua murid Yesus itu, bro. Ya, udah itu aja. Mau disebutin satu-satu males gua. Ya, karena saksi mata Yesus itu kemana Yesus pergi itu murid-muridnya itu mengikuti dia ya. Itu dia ya. Lalu ketika kamu mengatakan ya bahwa ya, tadi kamu mengatakan apa lagi tuh? Karena kebanyakan jadi aku lupa. Ketika kamu mengatakan ya bahwa tidak perlu saksi mata gitu kan. Bahwa kamu mengatakan bahwa apalagi sebentar ya. Apalagi tuh kamu ngomong tuh. Ya, sebentar. Ya, dikatakan disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Nah itu ya, tidak ada kitab yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, itu ketentuan Tuhan. Lalu kamu mengatakan bahwa itu disampaikan, disanadkan kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya Nabi. Oh maaf ya, sekali lagi yang dimaksudkan di situ adalah bukan sembunyi-sembunyi yang seperti itu, tetapi yang dimaksudkan adalah mengatakan itu wahyu dari Tuhan. Yesus mengatakan tampakkanlah dirimu ya, yang memberikan wahyu itu tidak tampak, itu maksudnya ya, yang mengatakan dia menerima wahyu, tetapi wahyu itu hanya ada di dalam angan-angannya sendiri, karena dia tidak bisa membuktikan hukum Tuhan bahwa satu wahyu itu yang memberikan wahyu itu harus nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kalian temui, dia tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, dan dia jelas mengkonfirmasikan tidak mungkin manusia itu bicara dengan dirinya, dan ayat-ayatnya itu sudah disimpan dulu. Tidak ada kemungkinan bahwa kalian akan bisa melihat Tuhan yang memberikan wahyu kepada kalian sebagai bukti bahwa apa yang dia berikan itu adalah kebenaran, adalah fakta, dan itu benar adalah wahyu Tuhan. Karena dia tidak tampak, Jibril tidak pernah nongol, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngumpet di balik layar ya. Itu dia. Lalu ya, apalagi tadi kamu katakan, kami ini hanyalah mengimani. Justru kamu yang saya katakan sangat mengimani. Karena kami ya, Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 1, kami tidak hanya mengimani, tetapi kami ya mempunyai dasar landasan iman yang kokoh. Karena apa? Karena kami mempunyai bukti-bukti dari apa yang mereka katakan. Rasul Yohanes mengatakan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, yang kami saksikan dengan mata kami sendiri, itulah yang kami tulis. Coba bandingkan di tempat Anda. Kamu sendiri tadi mengatakan tidak perlu saksi. Saksinya adalah akal sehat, saksinya adalah rumput yang bergoyang, saksinya adalah angin yang menderu ya. Sekali lagi itu kembali lagi kepada halusinasimu semata. Lalu kamu mau balikkan lagi ya, celakalah orang yang menulis satu kitab lalu dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini wahyu Tuhan. Ya, Rasul kami tidak ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun memang itu betul ilham dari Roh Kudus, tetapi semua yang mereka tulis itu berdasarkan pembuktiannya bersama dengan Tuhannya ya, dan Tuhannya mereka alami, mereka saksikan, mereka raba, bahkan mereka berinteraksi. Yang mengatakan bahwa dia menulis satu kitab lalu itu adalah wahyu Tuhan hanyalah di tempat Anda. Jadi jangan muter-muter,
hanyalah di tempat Anda, dan tempat Anda mengatakan yang seperti itu adalah celaka. Ya silahkan saja gitu loh. Ya, apalagi itu tadi tuh. Ya udah, saya catat deh. Oh iya. Ya. Bu Uti, Anda boleh bangga menyebutkan 1 miliar saksi di dalam kitab saudara. Contoh. Di dalam Al-Quran tidak perlu saksi manusia. Cukup Allah, malaikat Jibril, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. 3 oknum di sana. Tapi di kitab Anda anggaplah 3 miliar lah. 3 miliar lebih sedikit yang menjadi saksi ketika Tuhan berfirman di dalam kitab saudara, tiang langit bergoyang-goyang. Banyak saksi tuh. Ada 3.000 miliar yang melihat itu. Oke, kita catat. Anggaplah 3 miliar yang menjadi saksi biar Ibu Uti senang. Al-Quran tidak ada saksi ketika mengatakan Allah mengokohkan langit tanpa tiang. Kitab Anda mengatakan langit punya tiang, bergoyang-goyang lagi tiangnya. Nah, saksinya 3 miliar orang. Kira-kira nih Bu, sekarang ini yang kita buktikan yang benar yang mana? Kitab yang banyak saksinya atau kitab yang tidak ada saksinya? Kira-kira yang benar yang mana? Langit itu punya tiang atau tidak punya tiang? Lebih benar Al-Quran, Bu. Meski tidak ada saksi, Anda mengatakan banyak saksi. Tapi disuruh minta 1 saksi sebutkan namanya, nggak bisa. Banyak saksi itu kalau hoax juga buat apa, Bu? Banyak saksi melihat Tuhan berfirman, tiang langit bergoyang-goyang. Coba buktikan sekarang mana tiangnya. Nggak ada. Berarti 3 miliar itu pendusta, pembohong semua. Itu logika, itu analogi sederhana. Tapi Al-Quran dikatakan tidak ada manusia yang menyaksikan wahyu itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mereka lihat hanya tanda-tanda pada diri secara biologis kepada baginda Rasulullah. Nah, tapi apakah kemudian ketika kita buktikan langit tidak bertiang, benar-benar tidak bertiang? Lebih betul yang tidak ada saksi. Itulah yang disebut wahyu. Meski tidak ada saksi yang melihat, tapi kebenarannya itu mutlak. Kenapa? Karena wahyu itu bukan untuk nabi saja, tapi untuk manusia yang lain, untuk membuktikan kebenarannya. Maka Al-Quran minta ditantang dunia. Wahai manusia, wahai kau manusia, sekiranya kamu berkumpul dengan jin sekalipun untuk membuktikan Al-Quran itu bukan kalam Allah, bukan firman Allah, kalian sungguh tidak akan mampu untuk membuktikan itu. Tapi kalau kitab Anda, jangankan seluruh manusia, sepotong suma bisa membuktikan kitab Anda bukan firman Tuhan. Malam ini, ku buat ibu nangis. Ya kan? Anda mengatakan bahwasanya banyak saksi, semua murid. Penjual obat juga bisa bilang gitu, Bu. Tapi apakah betul ibu bisa membuktikan 1 murid aja yang pernah bertemu dengan Lukas? Siapa? Yohanes anak Zebedeus pernah bertemu Lukas. Di mana? Dengan siapa? Untuk apa? Di mana? Gak ada itu, Bu. Gak ada. Makanya beragama itu perlu akal sehat. Jangan cuma bilang banyak saksi. Siapa saksinya? Sebutkan 1. Banyak, Pak. Iya, sebutkan aja 1. Banyak, Pak. Siapa namanya? Banyak, Pak. Namanya. Sebutkan 1 aja. Banyak, Pak, pokoknya banyak. Imani aja, Pak, pokoknya banyak. Iya, banyak. Tuyul, sebutkan 1 nama saksinya. Siapa, Tuyul? Enggak usah, Pak. Males gue sebutkan nama. Hanya orang yang blow on, yang hatinya buta, yang matanya melek, akalnya nggak berfungsi, yang mau percaya itu adalah saksi yang benar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, 2 saksi sudah sah. Aku dan Bapakku lah yang bersaksi. Jadi tidak perlu pewahyuan itu ada saksi, Bu. Silakan sebutkan 1 nama, silakan. Ya, jadi ketika Anda meminta saya menyebutkan 1 nama, artinya saya harus membaca para murid-murid Yesus itu di dalam Matius 10 ya. Mari kita baca ya. Sudah dikatakan para saksi-saksinya. Ya, Yesus itu mengutus, ya kan? Yesus mengutus ke-12 muridnya dan ke-70 orang. Silakan baca saja. Saya nggak mau membacanya karena itu memakan waktu. Dan itu sia-sia saja, buang-buang waktu. Karena buktinya sudah ada. Tetapi intinya yang tertulis di dalam Alkitab, pemberi wahyu itu harus menampakkan diri. Kalau tidak itu cuma hoaks itu saja ya. Sekali lagi,
pemberi wahyu itu, penyampai wahyu itu, pengilham dari wahyu itu haruslah, oke? Sekali lagi, haruslah kata Yesus, tampakkanlah dirimu kepada dunia, ya, karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang mau diwartakan kepada dunia, disampaikan hanya di dalam pikiran, hanya di dalam angan-angan seorang saja. Lalu Anda mengatakan bukti dari apa yang dia terima sebagai wahyu itu tampak pada tanda-tandanya Nabi. Tanda apa yang dimiliki oleh Nabi? Ayo jawab. Tanda apa yang dimiliki oleh Nabi sehingga kamu bisa mengatakan bahwa dia itu betul-betul menerima wahyu. Sedangkan tanda-tanda ilahi, tanda-tanda yang diterima oleh para rasul yang diutus oleh Yesus itu tandanya jelas, oke? Ingat. Apa? Tandanya jelas, mereka memiliki mujizat ilahi dan diberikan mujizat itu di hari Pentakosta itu di depan semua mata orang yang ada di situ, oke? Sebagai tanda sah bahwa memang betul apa yang mereka ajarkan, sebagai tanda sah bahwa mereka memang betul utusan dari Yesus Kristus. Mereka menerima kuasa ilahi itu sehingga mereka bisa mencelekkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Sedangkan tanda di tempat Anda hanya berupa apa? Tanda-tanda di daging itu, kutil. Ya, kamu nggak bisa tolak ini. Ada ayatnya di Sahih Muslim itu, aku baca. Bagaimana mungkin tanda ilahi, tanda bahwa dia menerima wahyu adalah tanda seperti itu? Ya, nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan rasul-rasul itu semua mereka memiliki tanda-tanda. Dan tanda yang paling jelas yang merupakan cap jempol dari ilahi adalah mereka diberikan kuasa sebagai petunjuk, sebagai bukti bahwa mereka betul berasal daripada Tuhan. Jadi apa yang mereka wartakan itu pengesahannya sah bahwa memang apa yang mereka katakan sebagai wahyu itu adalah benar. Karena ada tandanya. Dan Anda mengatakan tandanya ada pada diri Nabi. Oh, tidak ada tandanya pada diri Nabi. Nabi di dalam Al-Quran mengatakan bahwa dia sendiri sedang menunggu-nunggu tanda itu. Dia sedang menunggu-nunggu mujizat itu. Tetapi di dalam Asbabun Nuzul banyak sekali dia ceritakan bahwa dia punya mujizat. Itu kenapa harus dipaksakan seperti itu? Ya karena memang tanda ini merupakan krusialitas. Harus dimiliki seorang yang mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai wahyu, penerima wahyu, gitu ya. Aku sampai kayak gini. Nah, lalu apa lagi kamu mengatakan ya? Ya banyak saksi-saksi ya. Nah, sekarang Anda mengatakan siapa yang pernah bertemu dengan Lukas? Baca deh. Ya, baca aja itu di dalam Kisah Para Rasul. Lukas itu anak didiknya Rasul Paulus ya. Mereka sesekali bertemu di dalam sidang-sidang ya. Mereka itu kumpul, para murid Yesus itu berkumpul dan Lukas itu ada di situ. Jadi ya, Lukas itu menerima pengajaran itu dari Paulus dan dari para rasul-rasul ya. Bahkan Petrus mengatakan Paulus itu mengajarkan sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhannya Petrus. Ya, hikmat bersama-sama dengan murid-murid yang lain gitu ya. Jadi artinya adalah semua yang tertulis di dalam kitab kami itu ada buktinya, ada faktanya, ada dalilnya, sehingga itu bisa dianggap, bisa dikatakan sebagai kebenaran. Saya bacakan sekali lagi, karena kebenaran itu ya haruslah seperti yang demikian, karena ini adalah pekerjaan ilahi. Lalu apalagi tadi ya, kamu mengatakan Yesus sendiri tidak punya saksi. Oh maaf, saksi Yesus adalah Yesus ya, lalu Elohim Bapa dan murid-muridnya. Oke, sekali lagi ya, kalau kamu mengatakan saksi di tempatmu adalah ya Jibril, Allah dan Muhammad, dari Muhammad untuk Muhammad. Oke, itu saja. Silakan. Iya, Buti. Jadi itu ya. Jadi kalau di dalam kitab Anda banggakan mujizat, jangan Anda lupakan pesan Yesus.
Ya, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini Bani Israel, bukan Kristen. Yesus berkata kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Apa pesan Yesus kepada Bani Israel murid-muridnya? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah sekarang Ibu Uti pakai nama Yesus mengajar ke saya, itu benar nggak? Yes. Anda menjual-jual nama Yesus ke saya, ya, dan berkata Yesus itu Mesias, Yesus itu Mesias, dan banyak orang akan disesatkan. Ini Yesus menyampaikan pesan ini kepada Bani Israel. Waspada, akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah Mesias. Lalu kemudian di dalam Matius 24 juga dikatakan oleh Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Telan ini, Bu. Jadi kalau Anda bangga, ya, orang-orang yang menulis kitab Anda melakukan mujizat-mujizat, hati-hati, Bu, hati-hati. Yesus telah mengatakan tanda-tanda pengajar-pengajar palsu itu bisa melakukan mujizat-mujizat. Supaya apa mujizat itu? Untuk menyesatkan banyak orang. Makanya Paulus ketika sampai ke Antioquia, dia dianggap dewa di sana, Bu. Dianggap dewa Hermes dia bersama dengan Barnabas. Kenapa? Karena dia mampu bermujizat. Dia mampu bermujizat. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, hati-hati. Makanya di dalam Matius 7, Bu, orang yang mampu bermujizat diusir oleh Yesus. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermujizat demi namamu, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Bangga. Kristen mampu mujizat. Tidak malu, ternyata yang bermujizat oleh nama Yesus itu diusir. Otak. Pakai otak. Kemudian Anda mengatakan penyampai wahyu itu harus tampak. Sekarang coba tampakkan penyampai wahyu dari Yesus ke Lukas. Anda dari tadi tidak bisa menunjukkan menampakkan siapa penyampai wahyu itu. Yesus tidak pernah bertemu Lukas. Minimal antara Yesus dan Lukas itu sebutkan namanya, Bu. Ternyata Ibu tidak bisa menampakkan itu. Kenapa? Karena memang tulisan Lukas itu bukan firman Tuhan. Gitu loh, Bu, cara belajarnya. Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan begini, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, kamu tidak bisa melihat wajahnya. Jadi Ibu lagi-lagi menjadi penyesat, membohongi saya. Katanya yang menyampai wahyu itu harus nampak, katanya. Ya, wujud Bapa yang datang kepada Yesus itu penampakannya kayak apa, Bu? Jadi jangan membohongi di sini. Ibu sudah sesat, membohongi lagi. Kan malu. Ya. Sekali lagi saya katakan, sebutkan satu nama yang menerima firman dari Yesus, kemudian orang ini menyampaikan ke Lukas. Sebutkan satu nama aja. Minimal inisiatilnya. Inisialnya siapa, Bu? Nama itu. Apakah Roberto atau siapa? Dengkule atau siapa? Sebutkan namanya. Udah, jangan keloncotan ya. Udah, si Juma udah mulai merendah ya. Tadi lihat gayanya sampai kayak apa. Sekarang dia udah merendah, dia mulai berkelak. Oh, saya nggak tega karena Ibu nggak mampu menyebutkan satu nama pun. Ya sudah dikasih tahu. Kasihan Ibu. Sebutkan satu nama dong. Satu nama saja. Kalau Ibu bisa. Ayo. Silakan. Iya, sudah dibilang ya, orang yang begini dia butuh nutrisi sepertinya ya. Sudah saya bilang. Satu nama yang menjadi saksi penyampaian firman dari Yesus ke Lukas. Satu nama aja, Bu. Ibu sudah menjadi Kristen 60 tahun. Tapi Ibu nggak bisa menunjukkan satu nama itu. Rasul Petrus yang sudah saya bilang. Oke, coba tunjukkan di mana Rasul Petrus bertemu Lukas. Ya, coba. Waktu saya. Ya, nipu aja terus, Ibu Oti. Silakan. Nanti saya bacakan ya, waktu saya. Silakan. Nah, sekarang kamu mengatakan ya itu tadi perantara kepada Lukas itu Rasul Petrus juga dan Rasul Paulus ya. Lalu kamu juga mengatakan ya Paulus itu di Antioquia dia dianggap dewa karena Rasul Paulus ini menyampaikan firman, dia dianggap dewa. Tetapi apa kata Rasul Paulus?
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ya kan? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai, sebentar, ini terlalu gelap, aku baca ya, sebentar. Ya. Bentar, aku baca ya. Bentar. Sebut aja Bu namanya Bu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Elohim, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, ini perkataan Rasul Paulus kepada dirimu. Apakah kamu mengenal Tuhanmu ketika dia tidak pernah menyatakan dirinya kepada dirimu? Apakah kamu mengenal Tuhanmu ketika dia tidak pernah sesuai hukum yang berlaku ketika wahyu itu harus disampaikan? Dia tidak pernah menampakkan diri. Dan di sini ya konteksnya ketika orang-orang Romawi itu menyembah, orang-orang Athena itu menyembah, mereka menulis kepada sesembahannya kepada Tuhan yang tidak mereka kenal. Oke? Rasul-rasul mengenal Tuhannya. Kami mengenal Tuhan kami karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus, karena dia ada di muka bumi ini, dia menampakkan diri. Dan para rasul menulis-nulis semua berita dan bukti mengenai keberadaan Tuhan kami. Tuhan kami itu nampak. Lalu Rasul Paulus mengatakan begini untuk kamu ya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Jadi tidak ada itu di dalam batu ada fungsi ilahinya. Tidak ada batu, tidak ada emas, tidak ada apapun yang dalam bentuk zat itu ada faktor, ada unsur keilahian. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus justru mengatakan ini untuk dirimu bro. Ya, jadi jangan bawa-bawa Rasul Paulus. Ya, lalu apa lagi tadi ya? Ya, lalu kamu memakai ayat Yohanes 5 itu ya. Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar. Mari kita buka lagi ya, kita bongkar kepalsuan dari Bapak Juma tentang ayat orang lain yang seleweng-seleweng tepu-tepunya gitu kan. Ya, Yohanes 5 tadi mari kita membukanya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Bapak, mana sih Yohanes 5 ayat berapa itu ya? Ya, dan ini mana dia? Ayat berapa itu, Pak? Yohanes 5 ayat berapa, Pak? Bapak yang mengutus aku. Yohanes 37, Buti. Oh, Yohanes berapa? Bapak 37. Yohanes 5 ayat Bapak. Nih. 37. Ya, sebentar nih ya. Nih, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan dia yang telah memilih aku. Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Ya, ada lagi yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku itu adalah benar. Ya, itu dia ya. Oh, Yohanes 8 itu. Sorry, itu dia. Sorry ya. Nah, sebentar. Aku kan udah tua. Udah 1 jam Ibu ini. Sebentar ya. Ya ini ya, Bapak tidak kamu tidak pernah mendengarkan suaranya ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, hai Juma ya. Kok lari-lari ke sana Ibu? Aduh, Ibu panik kemana-mana perginya. Nah, Bapak enggak aku panik ayatnya. Jadi gini ya. Yohanes 5 nomor 37 Ibu. Bapak ya, yang Iya, Yohanes 5, sebentar mataku ini. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernnya mendengar suaranya. Kecil sekali, udah aku buka tapi kecil sekali. Ini kan aku nyalain pakai itu HP-ku. Makanya dihafal, Bu. Iya, ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang artinya tidak kenal Tuhan, tidak kenal Bapa. Mereka tidak percaya. Sebetulnya mereka tidak percaya. Oleh sebab itu mereka tidak pernah mendengar suaranya. Mereka tidak pernah berdoa kepadanya. Mereka tidak mengetahui Tuhannya. Inilah maksudnya ya. Bahkan dia mengatakan kepada Pak Juma ya,
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah dia. Ini justru untuk kamu, Pak Juma. Kamu tidak kenal Elohim. Kamu tidak tahu dia. Kamu tidak percaya kepada dia. Oleh sebab itu kamu tidak pernah mendengar bisikan-bisikan rohani dari dia. Oleh sebab itu kamu tidak pernah melihat dia, ya, hatimu tertutup untuk dia. Ya, lalu dikatakan bahwa kamu itu menyelidiki Alkitab, kamu bongkar abis, kamu comot-comot ayatnya, kamu rangkai-rangkaikan. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Alkitab itu telah menulis tentang dia, tapi kamu tidak mau datang kepada Yesus. Karena apa? Yesus jelas mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, hai Juma. Ya, sehingga kamu, apa dikatakan? Sehingga kamu ingin menuruti apa yang dia mau, ya. Iblis yang menjadi bapamu sehingga kamu tidak kenal dia. Adapun Yesus telah mengatakan, ya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oke? Jadi Tuhan kami itu nampak, ya, wahyunya itu sah, sesuai bahkan dilengkapi dengan bukti-bukti mujizat. Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Ketika kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri menolak orang-orang yang mempunyai mujizat, maaf, sekali lagi Yesus mengatakan itu ayat Matius 7 itu adalah para nabi-nabi palsu, dan ayat itu Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah apa yang dipetik, ya? Buah apa yang diajarkan di tempatmu itu dari buahnya. Ya, ketika orang bermujizat tetapi buahnya tidak menunjukkan buah ilahi, itu bukan berasal dari Tuhan, bukan mujizat yang berasal daripada Tuhan. Itu maksudnya, oke? Ya udah, kamu udah kelojotan. Aku udah jawab semua, sekarang kamu jawab saya. Sekarang buktikan sama saya secara konkret, ya, secara konkret. Di mana bukti bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Ketika dikatakan, ini pertanyaan, ya, sorry agak lama. Ini pertanyaan, aku bertanya. Ketika ditulis di situ nih, ya, ditulis di situ. Nih, ya, sorry. Apalagi Bu Uti. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkannya sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan yang mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan, ya kan? Dikatakan begitu, ya. Ya, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pertanyaan saya, ini perkataan Nabi atau perkataan Allah? Bahkan di dalam kitab Anda dikatakan, ya, demi Allah, ya, dialah yang maha kuasa, demi Allah, dialah satu-satunya Tuhan, demi Allah. Bagaimana Anda mengatakan ini adalah wahyu Tuhan ketika dikatakan demi Allah? Bagaimana Anda mengatakan ketika dikatakan dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang? Anda sendiri berbicara seperti ini. Ustadz-ustadz Anda juga mempunyai narasi seperti ini. Lalu kenapa Nabi Muhammad dilabelkan sebagai wahyu Tuhan, sedangkan ustadz yang lain yang bernarasi sama, dialah Tuhan, dialah Allah, kepada dialah kalian harus datang, kepada dialah kalian harus takut, demi Allah, gitu kan? Narasi kalian semua sama, tetapi kenapa Anda mengatakan untuk Muhammad ini adalah wahyu Tuhan? Tolong tunjukkan di mana bedanya, silakan. Ada satu nama, sudah satu masa dulu, pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini Bu Uti tidak mampu menyebut satu nama. Pengantar Bu, pengantar biar nggak ngantuk. Jadi ibu ya, ini kan, kemana-mana perginya, ibu larinya kemana-mana. Kita hanya ingin membuktikan Al-Quran tanpa saksi, oke. Tapi kebenaran Al-Quran itu bisa dilihat dan dibuktikan hari ini. Kitab Anda banyak saksi, tapi saya katakan sekali lagi, Anda tidak mampu menunjukkan satu nama pun yang menjadi penyampai firman dari Yesus ke Lukas. Anda mengatakan kebenaran, kebenaran, kebenaran. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa pula ini? Ibu menjajakan sebuah produk,
Anda menjual produk itu kemana-mana, tapi ketika Anda ditanyai tentang isi produk Ibu tidak bisa pertanggungjawabkan. Seibarat Ibu ini menjual sebuah kotak. Kotak ini berisi ini, berisi ini, berisi ini. Ini adalah ini. Giliran ditanya, ini terbuat dari mana Bu produknya? Ibu salto ke sana kemari. Makanya saya nyanyikan sebuah lagu. Ada satu nama, satu masa dulu, pernah bawa dan beri bahagia. Tapi Ibu tidak mampu menunjukkan nama itu. Sementara Yesus di dalam kitab Ibu sendiri Yohanes 8, Yesus hanya butuh 2 saksi untuk menjabarkan sebuah kebenaran. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah, dan Bapaklah yang mensaksi tentang aku, dan aku yang bersaksi tentang diriku. Yesus cuma saksi. Aku tidak seorang diri, kata Yesus, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti berdua. 2 saksi sudah cukup. Nah sekarang ketika kemudian Ibu menuntut tentang apa yang ada dalam Al-Quran, mujizat yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW bukan mujizat yang membuat dia diusir oleh Yesus. Layaknya mujizat yang Anda lakukan. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi nama Yesus? Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengatakan itu, tidak pernah melakukan itu. Berarti yang melakukan itu siapa? Tokoh-tokoh di dalam agama Anda. Masa Anda nggak mikir? Gimana sih Ibu Uti? Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang beruntung. Jadi Al-Quran itu menerangkan seperti itu, Bu Uti. Jadi bukan kemudian penyampaian sebuah wahyu itu harus ada saksi. Lihat di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, Bu. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan sang nabi, dan berbicara melalui mimpi sang nabi. Jadi kalau Tuhan menyatakan diri kepada seorang nabi, masa ia ada saksi? Kan cuma penglihatan Nabi tok. Kan mimpi Nabi tok. Emang ada orang bisa melihat orang lain dengan matanya sendiri? Yang melihat tentang Tuhan menyatakan diri kepadanya hanya Nabi itu. Kalau ada sosok yang hari ini mengatakan aku Nabi, silakan Anda imani. Kalau ajarannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam iman Anda. Nah inilah kami Al-Quran. Tidak perlu kami itu, oh ada Tuhan datang kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak perlu kayak begitu. Mari kita imani Rasulullah kan ada Tuhan datang pada. Tidak begitu, Bu. Orang beriman itu tidak kayak begitu. Tapi kemudian muatan Al-Quran itu yang Ibu uji sekarang. Kalau Ibu mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, uji. Berarti Al-Quran ini akan luntur. Buktinya Al-Quran sampai hari ini surah 1400 tahun tidak pernah luntur sedikit pun. Sementara kitab Ibu, Yesus datang nih, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Sehari setelah Yesus terangkat ke langit, firmannya sudah hilang. Mana firman Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya? Mana? Dari tadi saya tanya, dari awal kita berjumpa, Ibu tidak bisa menunjukkan itu. Oh, itu yang dituliskan Lukas. Kalau benar, siapa yang kemudian menyatakan bahwa itu adalah firman yang diterima oleh Yesus kepada Lukas? Siapa? Ya, sudah, mana pembuktiannya? Sebutkan satu nama. Ada satu nama, tapi tak bisa disebutkan. Hanya bilang banyak saksi, tapi tidak ada nama. Ya udah. Silakan Bu. Ya, jadi Pak Juma hanya bisa menuntut itu saja.
Di yang lain-lain kamu tidak bisa membela dirimu dengan yang lain-lain. Bahkan kamu bertahan bahwa wahyu itu tidak perlu saksi. Sudah saya katakan ya, secara keilahian Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dia sudah mengatakan bahwa ya, otoritas atau hukum Tuhan dalam penyampaian wahyu yang memberikan wahyunya itu tampak supaya apa? Supaya kalian semua percaya bahwa apa yang disaksikan itu betul-betul wahyu Tuhan, bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul benar. Ini adalah syarat ilahi, ini adalah hukum ilahi. Bahkan Tuhan kami itu tidak pernah bekerja setidak profesional. Dia bekerja secara profesional karena dia adalah Tuhan yang agung, tinggi, kudus, mulia, dan sangat-sangat luar biasa keagungannya. Sehingga dia bekerja profesional. Ketika dia mengutus rasulnya, tentu saja dia memperlengkapi rasul-rasulnya itu dengan tanda ilahi yang berasal daripada dirinya, disematkan kepada rasulnya sebagai tanda bahwa betul ya, supaya orang percaya bahwa betul dia berasal daripada Tuhan, daripada dirinya. Dan ini adalah pekerjaan ilahi yang tinggi, agung, kudus. Di dunia manusia saja yang rendah derajatnya daripada ilahi bekerja secara profesional juga. Tidak ada pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa ada saksi. Lalu Anda menyamakan bahwa saksi antara Yesus itu adalah Yesus dengan Elohim. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamulah saksi-saksiku ya. Jadi yang bersaksi tentang Yesus yang adalah firman itu adalah murid-muridnya. Dan kesaksian murid-muridnya itu ia benar dan amin karena apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka rasa, karena apa yang mereka raba, itulah yang mereka sampaikan. Lalu Anda hanya bisa bermain-main menuntut saya untuk memberikan siapa perantara antara Lukas ya yang menuliskan firman dari Yesus Kristus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 10 ya, dikatakan di situ bahwa Lukas menggabungkan dirinya dengan Rasul Paulus ya. Lalu ada kata kami di situ karena Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas dan dia mengatakan bahwa kami di situ turut serta dengan para rasul. Mereka pergi ke Troas dan para rasul itu adalah ke-12 murid Yesus. Rasul siapa itu? Matius, Markus dan semuanya itu rasul-rasul yang adalah murid Yesus ya. Nah, sekarang saya mau bacakan aja supaya kamu diam ya. Saya mau bacakan sebentar, saya bacakan ya, murid-murid Yesus ya. Ya, kamu baca itu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat, Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Ya, Lukas bergabung dengan para rasul ya. Jadi apa yang dia tulis itu berdasarkan para saksi mata yang menyuruh dia untuk menulis ya. Jadi artinya kesaksiannya itu sah. Karena apa? Karena apa yang ditulis itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan sumber yang jelas. Bahwa mereka itu adalah saksi mata yang sah yang ada bersama dengan Yesus. Ya, Rasul Lukas itu ya, dia turut dengan Rasul Paulus dari Troas. Dan setelah itu dengan Rasul Paulus, lalu dia tinggal di Filipi di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6. Lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 jelas dikatakan ya, Rasul Lukas itu bukan asal nulis, dia bertemu dengan para rasul. Oke? Nah, apalagi ya kamu menulis tadi ya? Ya, itu saja yang kamu bisa bermain-main di situ ya. Jadi, sekali lagi ya. Ya, kebenaran. Nah, Anda mengatakan gitu ya. Kebenaran bisa dibuktikan hari ini. Nah, ya kan? Sekarang aku mau nanya, di mana letak kebenarannya, bro? Ya, ketika tidak ada tanda bahwa dia berasal daripada Tuhan. Ketika tidak ada orang yang melihat peristiwa pengutusannya. Oke, di mana letak kebenarannya, bro? Iya kan? Oke. Nah, ya, lalu Anda mengatakan
sebentar, ini satu lagi ya. Yang bisa dilihat akhirnya Anda hanya sekarang tinggal beralih kepada kalau itu bukti dari bahwa dia terima wahyu adalah dari muatannya. Nah, sekarang muatan apa di dalam Al-Quran yang kamu bisa gadang-gadangkan kepada saya? Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan bukti-bukti yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu diambil atau berasal daripada kitab-kitab terdahulu. Ini konfirmasi langsung dari kitab Anda. Ya, pertanyaan saya, kalau tidak ada Alkitab, bagaimana nasib Al-Quran? Apa yang bisa dibuktikan mengenai mengenai Musa, mengenai Daud? Apa yang bisa dibuktikan gitu loh? Ya, jadi bukti apa yang Anda bisa gadangkan ke saya? Uji apa yang Anda buktikan ke saya? Ya, ketika semuanya telah teruji bahwa tidak bisa Anda membuktikan bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Karena semua yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa itu adalah wahyu Tuhan tidak terpenuhi. Nah, itu dia. Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang bahasanya tidak bisa berubah. Satu-satunya kitab loh. Sudah 1400 tahun silam. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu kemudian merubah bahasa Al-Quran. Itu salah satu bukti mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Kalau kitab ibu kemana-mana pergi meninggalkan original teks. Kenapa? Karena sejatinya kitab itu tidak bersumber dari Yesus. Berapa kali harus saya katakan itu? Dan ibu tidak bisa membuktikan. Kalau ibu mengatakan bahwasanya Yesus sebagai manusia, Tuhan itu nampak, buktinya apa? Bapa itu wujudnya pernah nampak gitu. Seperti apa penampakan wajah Bapa itu? Yang Yesus sebut Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, di surga Bapakku, di surga Bapakku, Bapakku di surga. Seperti apa wujudnya Bapa yang di surga itu yang berfirman kepada Yesus? Ada nampak wujudnya rupanya? Tidak. Oh, penampakannya yaitu Yesus itu sendiri. Oke, makanya itu kutanya, adakah Yesus berkata kepada Lukas? Tidak. Dikatakan Lukas bergabung dengan para rasul, nenek kiper. Di mana Yesus mengatakan itu? Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan Lukas sendiri. Bahkan kalau ibu belajar di dalam 2 Timotius 4, di situ Paulus mengaku, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas seorang diri yang tinggal bersama Paulus. Mana para rasul? Mana? Nggak ada. Karena para rasul tidak setuju dengan Paulus. Para rasul telah dibunuh oleh Paulus. Rasul yang murid Yesus yang dimaksud itu sudah dianiaya, sudah dibunuh oleh Paulus. Jadi rasul-rasul yang Anda maksud itu rasul siapa? Siapa orangnya? Tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Berapa nomor sepatunya? Tidak ada itu murid Yesus di situ bergabung dengan Paulus, nggak ada. Dengan Barnabas aja mereka ribut. Itu juga cerita Lukas, bukan cerita Yesus. Kemudian di dalam 2 Timotius 4, di situ Paulus mengaku hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lalu dia memerintahkan kepada Lukas, Lukas, sini, jemput Markus, bawa dia kemari. Sebab dia menjadi pelayan penting bagiku. Itu kata siapa? Kata Paulus. Berarti Markus, Lukas itu adalah pengikut Paulus. Ibu jangan ngarang bebas di hadapan saya, nggak bisa. Karena saya belajar. Nah, terkait dengan Al-Quran Bu Uti, Al-Quran itu dikatakan, misalnya nih, Anda minta saksi seperti kitab Anda, Al-Quran alergi dengan itu. Tetapi Al-Quran mengurai apa yang ada di dalamnya, seperti apa yang saya jabarkan ke ibu tadi. Walaqad arsalna rusulan min qablika min mangqasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Sungguh telah kami utus beberapa utusan sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan, ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ibu tidak perlu mengatakan Al-Quran itu tidak ada saksi. Tapi kan Al-Quran itu bersanad, Bu.
Al-Quran sanadnya itu sempurna, lengkap dia. Makanya tadi saya mencoba menguraikan ke ibu, umat Islam di Indonesia menerima Al-Quranul Karim itu dari Kiai Muhammad Maftu bin Mastul Birri. Dia menerima dari mana? Dari Kiai Ahmad Munawir Al-Jogjawi. Kiai Ahmad Munawir Al-Jogjawi menerima ilmu dari mana? Kiai Mukri Abdul Qadir bin Muhammad Munawir dan seterusnya. Sampai kepada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'af, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Said bin Sabit, Utsman bin Affan. Dari sana mereka belajar. Lalu mereka ini menerima dari mana? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana baginda Rasulullah menerima? Malaikat Jibril, Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus ini terima? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersanad dia. Yesus menyampaikan firman. Dari mana? Malaikat. Apa pembuktiannya? Malaikat datang kepadanya memberi kekuatan, keringatnya seperti titik darah. Itu firman yang diterima oleh Yesus. Lalu Yesus sampaikan kepada siapa? Ke murid-muridnya. Mana muridnya? Habis dianiaya oleh Paulus. Jadi yang dikarang, yang ditulis oleh kitabnya orang Kristen, entah siapa. Mari kita buktikan. Yesus menyampaikan firman kepada siapa? Sementara Yesus dalam Matius 10 berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Udah ya. Gitu. Jadi yang ke bangsa lain ini bukan murid Yesus. Begitu Bu Uti. Sebutkan satu nama aja Bu Uti. Sebutkan satu nama. Sudah dikasih tahu. Kalau Anda punya kebenaran, Anda pasti bisa menunjukkan satu nama. Tapi Ibu tidak sanggup, tidak berdaya menunjukkan satu nama. Silakan. Ya, jadi ketika sudah ditunjukkan ya murid-murid dia ya Rasul Lukas bertemu dengan para rasul, jelas ditulis di para rasulnya siapa Bu? Dengan para rasul. Kita membaca. Ibu Bu Uti, murid-murid Yesus itu sudah mati semua dianiaya oleh Paulus. Saya diam aja Pak ya, saya bisa menahan diri ya, maaf, saya bisa menahan Sebutkan diri. satu nama dong. Saya menahan diri, ini waktu saya ya, kalau nggak saya para rasul. Oke. Karena saya host ya, jadi ya ketika sudah dikasih tahu ya lebih dari satu orang ya, karena para rasul di situ adalah ke-12 murid Yesus ya. Kalau masih minta juga saya bacakan, akan saya bacakan. Yang dimaksud para rasul, mereka bertemu di Troas, mengadakan satu pertemuan dan itu tidak hanya sekali mereka lakukan. Itu artinya Lukas itu bukan tidak dikenal. Itu artinya yang diwartakan oleh Lukas itu berdasarkan para saksi, berdasarkan para narasumber yang jelas, oke? Tidak mengaku-ngaku, mengatakan bahwa dia terima wahyu, tetapi gagal dalam pembuktian, gagal dalam uji coba, gagal dalam uji emisi, ya. Apanya yang gagal? Gagal semua, ya. Lalu Anda mengatakan bahwa saksi itu tidak penting, tetapi Alkitab jelas mengatakan justru itulah yang diperlukan untuk mengakui, untuk menerima bahwa kesaksian itu betul haruslah berdasarkan para saksi ya. Jadi Anda hanya muter-muter di situ saja Pak Juma. Saya sudah capek, setelah ini saya selesai gitu kan. Nah, lalu Anda mengatakan ya bahwa ya Quran itu ya Al-Quran itu alergi gitu kan. Alergi dengan saksi-saksi. Nah, itu dia. Bagaimana mungkin Al-Quran alergi dengan saksi-saksi? Ya karena memang nggak ada saksinya. Bagaimana kalau diminta untuk membuktikan, yang nggak mampu membuktikan ya alergi lah, ya kan? Ya karena memang tidak bisa dibuktikan. Jangan mengatakan saya salah. Tetapi kalau memang saya salah, buktikan dari mana Anda bisa mengatakan itu wahyu Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan dialah yang maha kuasa. Demi Allah ya, kepada dialah kita datang. Dan Allah sebenar-benarnya ya, seperti itu ya. Perkataan kamu dengan perkataan Nabi Muhammad tidak ada bedanya. Sedangkan di tempat kami nih, saya kasih tahu ya, cara menyampaikan narasinya aja itu beda jauh. Di tempat kami cara penyampaian narasi wahyu Tuhan, cara penurunan wahyu Tuhan itu juga ada standarnya. Karena apa? Karena ini kitab yang dari Tuhan gitu loh ya. Nih saya kasih tahu nih ya. Nih saya unjukkan ya, saya kasih minta waktu sedikit ya. Ini narasinya ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Nabi Yesaya, yang menciptakan engkau hai Yakub, ya kan, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, ditulis dalam tanda kutip. Pernyataan Tuhan itu ya, kata-kata ayat-ayat Elohim itu turun langsung.
Ya, dia mengatakan begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Yesaya. Ya, kamulah saksi-saksiku itu adalah perkataan dari Elohim langsung. Ditulis dalam tanda kutip. Ya, perkataan itu turun langsung, ya. Kamulah saksi-saksiku dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ya, jadi standar penurunan ayat itu turun langsung tanpa ada intervensi menjadi orang ketiga, lalu dikatakan tidak seperti yang tertulis di kitab Anda, bahwa Allah mengatakan bahwa dialah yang tinggi, Allah mengatakan bahwa demi Allah, gitu kan, Allah mengatakan bahwa dialah jalannya, gitu kan, seperti itu. Dialah. Dan itu perkataan itu Nabi ustadz-ustadzmu juga mengatakan seperti itu, ya. Semua orang-orang muslim mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Apa bedanya antara narasi Anda dengan narasi Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad mengatakan atau memberikan narasi yang sama, kenapa Anda melabelkan itu dari wahyu? Lalu ketika Anda mengatakan betul itu dari wahyu, kami mengimaninya. Lalu saya nanya, bagaimana cara Anda mengimaninya? Kalau itu adalah dari wahyu, Anda dari awal sampai akhir tidak bisa membuktikannya. Bahkan Anda menampik satu hukum Tuhan yang paling genting adalah ketika wahyu itu turun harus ada yang menampakkan diri pemberi wahyu itu. Ya, tidak akan pernah disampaikan secara sembunyi-sembunyi, apalagi hanya dalam pikiran nabimu. Lalu Anda mengatakan bahwa itu disanad sampai ke bawah. Bukan masalah sanadnya, tetapi isi dari wahyunya itu, ayat-ayatnya itu, betulkah itu dari Allah gitu. Itu yang tidak bisa Anda buktikan kepada saya, Pak ya. Jadi Anda muter-muter, Anda hanya bermain-main dengan Lukas. Anda mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman, lalu firman itu disampaikan kepada rasul-rasulnya, dan rasul-rasulnya telah dibunuh oleh Paulus. Oh maaf ya, Paulus tercatat tadi di dalam Kisah Para Rasul masih bertemu dengan rasul-rasulnya. Tidak ada rasul, ke-12 rasul dari murid Yesus yang dibunuh oleh Paulus. Itu artinya Anda hanya membohong, Anda tepu-tepu dan memfitnah. Rasul Paulus memang dia membunuh, tetapi sebelum dia diutus oleh Yesus dan hasil dari pengutusan itu dia bertobat, bahkan dia rela mati demi Kristus. Ya, ini berbanding terbalik dengan nabi Anda. Ketika nabi Anda belum diutus oleh Tuhan Anda, dia menjalankan, dia hidup seperti Rasul Paulus setelah dia menerima utusan. Tetapi ini berganding terbalik ya. Rasul Paulus dia dulu jahat, sekarang dia bertobat, dan Rasul Anda ketika dia mengaku diutus oleh Tuhan, dia menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dia menganiaya jemaat atas nama Tuhannya, mengejar ridho Tuhannya. Ya, dia mengangkat pedang. Itu dia. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya Rasul Paulus adalah pertobatan, pengenalan, dan kasih. Bahkan dia rela mati buat Kristus. Dari buah apa? Buah apa yang dihasilkan oleh nabi Anda gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa Anda tunjukkan bukti bahwa dia menerima wahyu, baik dalam sikap, baik dalam buah, baik dalam tanda, baik dalam bukti. Tidak ada semua. Oke? Itu dia kesimpulannya ya. Kalau dan soal sanad, itu bukan sanadnya yang saya maksud. Ayat-ayatnya itu saya lagi bukan soal sanadnya. Oke? Gantian Bu Uti. Selesai. Gantian Bu Uti. Ya, oke. Jadi gini Bu Uti. Ya, di dalam pengajaran yang Ibu imani, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ya, Paulus itu mengaku bahwa di dalam Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh muridnya, Sang Lukas yang tidak pernah bertemu Yesus, di situ mengatakan ketika orang-orang itu menghujat Paulus dan tidak menerima Paulus, maka Paulus mengatakan, aku tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
karena dia ditolak oleh orang Yahudi. Maka dia kemudian ke bangsa lain. Maka jangan heran ketika ibu itu mengajarkan satu ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus, karena yang Anda ajarkan itu ajaran Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 7, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang tak bersunat, maka kemudian dia mengatakan dirinya kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya Anda Kristen, Kristennya Anda itu bukan diajarkan oleh Yesus, tapi oleh Paulus, karena Paulus memang diutus menurut pengakuannya untuk non-Yahudi. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Nah, ketika kemudian ibu mengatakan Paulus itu bersama dengan Rasul, kemudian Lukas bersama dengan Rasul, Galatia 1 nomor 2, Yesus Paulus sendiri mengaku, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu oleh Yesus dipesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Tapi Paulus ke bangsa lain. Ibu mengimani Paulus ini, tidak mengimani ke-12 murid. Karena ke-12 murid itu mereka pasti setia terhadap perintah gurunya, tidak akan ke bangsa lain. Nah, itu yang perlu ibu pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan nabi palsu menyamar, Bu, Rasulullah Muhammad SAW itu, ketika Anda bandingkan dengan Paulus, yang tadinya Paulus membunuh, kemudian menjadi baik. Ingat, Yesus meminta agar waspada kepada serigala yang menyamar seperti domba. Kalau penjahat mau menyamar, maka dia harus memperlihatkan berpura-pura menjadi baik. Itu, dia harus berpura-pura baik. Yang tadinya jahat berpura-pura baik. Berarti jahat lalu baik. Kalau Rasulullah Anda nilai, berarti Rasulullah bebas daripada serigala berbulu domba. Kenapa? Karena Rasulullah tadinya baik, kemudian dia berdiri selayaknya Musa melakukan peperangan. Berarti dia tidak nyamar. Dia justru memperlihatkan kejantanannya, kehebatannya, keperkasaannya kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak pernah nyamar. Ngaku-ngaku murid, ngaku-ngaku orang baik, ngaku-ngaku orang saleh. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu yang dijalankan. Tapi kalau yang nyamar seperti domba, maksudnya nyamar seperti Bani Israel. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19 dikatakan bahwa penyesat itu berasal dari tengah kita. Berarti dari Yahudi itu sendiri. Nah, ini yang perlu ibu pahami dengan baik. Jadi serigala itu pasti berpura-pura menjadi baik. Padahal di dalam kitab yang ibu pegang hari ini, di situ sama sekali tidak ada pernyataan dari Paulus, dari Yesus, bahwa dia mengajarkan kepada Lukas, tidak ada. Makanya saya minta satu nama, ibu tidak mampu kemudian menunjukkan nama itu, tapi ibu bangga. Bible dituliskan banyak saksi. Siapa saksinya? Sebutkan satu orang yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Siapa? Nggak ada saksinya. Ibu mengatakan banyak rasul. Rasul yang mana? Sementara di dalam kitab Anda 1 Timotius itu sangat jelas diterangkan bahwasanya Yesus hanya bertemu dengan siapa? Lukas hanya bertemu dengan Paulus dan Markus. Coba Anda baca di 1 Timotius 4 itu. Itu jelas sekali di kitab Anda sendiri diterangkan seperti itu. Harusnya ibu mempertanggungjawabkan kitab Anda. 2 Timotius 4 ibu, 2 Timotius 4 nomor 11 ibu baca di sana dengan baik. Dikatakan bahwasanya hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku. Berarti kitab ibu itu jelas dituliskan oleh Lukas dan Markus, di mana Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Oke, saya minta dari tadi satu nama, ibu nggak mampu untuk menunjukkan itu. Jadi begini ya. Jadi saksi yang ibu tunjukkan itu saksi yang tidak kredibel seperti pengakuan ibu tadi. Oke. Sudah ya. Semua hoax. Ya, Pak Juma aja ya. Malam Ibu. Akhirnya Pak Juma. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Akhirnya Pak Juma sebentar. Saya turunin lagi nih kalau pada berisik ya. Ya akhirnya Pak Juma bisa sekali lagi. Hanya itulah pembelaannya. Sebentar Pak. Sabar. Ya.
Pak Juma hanya bisa akhirnya mengalihkan kepada Paulus lagi ya, tanpa bisa memberikan apa yang saya minta ya. Akhirnya bolehlah saya berkesimpulan bahwa memang tidak bisa Pak Juma membuktikan, karena Pak Juma dengan jelas mengatakan kitab kami alergi dengan saksi-saksi. Masalahnya saksi ini adalah hukum ilahi, ketika wahyu itu harus diturunkan. Nah itu dia ya, Yesus yang mengatakan ketika Anda telah menyangkali bahwa alergi dengan saksi, ya silahkan mau terima yang berdasarkan bukti-bukti, yang berdasarkan fakta, narasumber, yang berdasarkan yang menulis adalah pelaku sejarahnya, yang mengarang suatu cerita, yang menulisnya dengan tangannya, katakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Lalu Allah mengatakan celakalah, terserah, ini adalah pilihan Anda. Dan untuk meneruskan bicara tentang tentang Paulus, ini ada sesi terserah. Saya tidak mau meneruskan kepada Paulus, itu sesi sendiri. Itu artinya Ibu Uti sudah capek, Bu Uti. Jadi sudah santai gigit saja. besi. Maaf ya. Jadi apa yang dituduhkan Pak Juma tadi awalnya teriak-teriak, tekakak, cekekek, akhirnya melemah dan mengais-ngais tentang Paulus. Oke? Itu saja ya, silakan Pak Juma. Terima kasih, maaf salah kata, tetapi kebenaran harus diungkapkan. Pak Juma mengungkapkan kebenarannya dan kami buktikan kebenaran. Ya itu saja. Ya. Mari kita, Ibu, mari kita buktikan kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita bacakan di publik, di televisi, di masjid, disampaikan di masjid dengan terjemahannya indah sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau Alkitab kita bacakan di gereja, coba kasih pakai toa, situ ada sebut lonte apa. Kita mau kalau kita bacakan di tempat umum ada segala macam itu di situ. Jadi Al-Quran itu indah kalau dibacakan di toa. Coba kalau Alkitab, wah gawat. Orang ribut itu kalau Pak memberi standar, Pak ya. Kalau Bapak memberi standar tentang urusan selangkangan, Bapak harusnya kembali kepada kitab Bapak sendiri. Bapak itu beriman melakukan semua ritual yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengejar selangkangan itu di sorga. Bapak akan dinikahkan kepada 72 bidadari yang dimana nanti Anda diberikan kenikmatan. Alhamdulillah, indah sekali dia punya bahasa Al-Quran, biar kita bacakan di artinya Bapak tidak mengerti Alkitab itu kalau dibacakan di toa, wah itu orang ribut. Kamu sesat kalau kamu orang kawin dan mengawinkan ya. Jadi ini hanyalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Anda tidak bisa pungkiri bagaimana keluarga Anda, dan itulah sebabnya Anda beribadah mengejar itu semua ya. Pak, enggak, salah Bu, salah. Yesus yang mengajarkan agar menyembah kepada Bapa dengan cara bersujud. Ya kalau salto-salto terbang-terbang di rumah gereja itu enggak pernah Yesus ajarkan itu. Konser, mabuk-mabukan, pakai sepatu, masuk ke rumah ibadah, pakai sendal, pakai bikini, itu enggak pernah diajarkan oleh Yesus. Udah melemah Pak Juma, kekuatan wattnya udah tinggal 10 ya kan? Enggak dong Mas, enggak dong Bu. Justru Ibu yang kasihan ini. Kalau saya minta satu nama aja Ibu nggak bisa, jadi mau apa lagi? Enggak, Ibu kasihan Ibu nggak bisa memberikan bukti gitu loh. Hanya pengakuan.
Satu pertanyaan untuk Ibu, Ya, satu pertanyaan makanya untuk Ibu Uti. Ibu Uti, satu pertanyaan untuk Ibu Uti. Kalau Ibu Uti punya bapak, Ibu Uti punya bapak, kalau difotokan pakai celana dalam, pakai cawat, celana dalam, terus difoto terus Selangkangan mulu pikiran Bapak, Pak. Jangan begitu selangkangan mulu Bapak pikirin. Ini Tuhan kita kok Jangan muter-muter Pak Karim. Tadi awalnya Bu Uti kita sebagai saksi. Saksi yang menunjukkan yang Al-Quran itu siapa saksinya? Tunjukkan satu saksi. Tidak ada kan? Apa tuh? Ada pengakuan sendiri. Apaan sih selangkangan Apa? Saksi apa? Saksi Al-Quran itu diturunkan itu siapa? Maksudnya saksi gimana? Maksudnya saksi gimana? Saksi yang Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu siapa? Loh, begini loh. Nggak ada, Begini kan? loh. Begini. Ada atau tidak? Jawab. Maksudnya gini. Atau tidak? Sabar. Maksudnya gini. Sabar. Ada apa tidak? Ada dong. Ada Ada kan? saksi. Ada saksinya. Siapa? Semua Ada sahabatnya menjadi saksi, Bung. Semua sahabatnya menjadi saksi, Bung. Pewahyuan Al-Quran itu. Makanya dengar. Makanya Al-Quran itu dihafalkan oleh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang Anda mengatakan kitab Anda punya saksi. Siapa saksi melihat Yesus menerima firman? Tunjukkan kepada saya. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Siapa yang melihat Yesus menerima firman? Siapa? Sebutkan satu sendiri. Satu nama Anda sebutkan ke saya. Sebutkan satu nama ke saya. Siapa nama saksi yang melihat firman datang kepada Yesus? Siapa? Siapa saksi yang menurunkan Al-Quran? Sudah saya katakan kepadamu. Saya sudah mengatakan kepadamu, para sahabatnya itu melihat, menyaksikan, sehingga wahyunya dihafalkan. Paham? Wahyu pertama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua sahabatnya menghafalkan. Nah, sekarang saya balik tanya kepada saudara, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Lalu siapa? Presenter dulu. Sudah semua, jangan putar-putar semua. Mana saksinya semua? Jangan ini untuk kalian semua. Mana? Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Iqra. Mana? Jangan mudah mulut. Mana? Ditulis. Semua sahabatnya menghafalkan wahyu itu. Sekarang saya tanya kepada kalian, mana wahyu pertama yang Yesus terima dan siapa yang menerimanya pertama kali? Silakan. Mana kamu semua? Mana saksimu semua? Ditanya itu mana saksimu? Goblok kamu. Mana saksimu? Maaf. Mana? Sebentar, mana saksimu semua? Nggak usah, Bu Uti. Jangan main mute, Bu Uti. Ini markas kalian. Apa nggak malu kalian itu? Saya minta. Sebentar, saya turunin semua ya, karena turunin semua. Pak, ini ada banyak saksinya. Kanan saya punya ini ya, nanti saya langsung di banned. Jangan mau saya teriak-teriak, nanti saya di banned. Ini ya sudah ya, kalau mau bicara tapi ya sudahlah ya. Maaf saya turunin ya, semua saya turunin. Kristen bukan Islam, jadi berantem di sini saya nggak mau. Itu argi berantem nggak tahu. Maafin dulu sebentar, saya mohon maaf. Ya, karena jangan berantem di sini, jangan. Dari kalian nggak bisa kalian nggak bisa bantu saya, ya. Oke, Bapak Ibu ya, cuma saya mau bilang sama Pak Juma ya, Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya hanya melihat dia keringetan. Saya baca semua itu di Sahih Muslim. Hanya melihat kelojotan, hanya melihat dia kering aja, tanda-tanda fisiknya, tetapi tentang Eloh yang Allahnya, tentang Jibrilnya tak ada penampakan sama. Yang diminta mana Jibrilnya, mana bukan tanda-tanda ketika
Jika dia keringetan, itu saja saya Pak Juma dari tadi tidak bisa menjirnya, hanya mengalihkan nah itu dia. Dan untuk Rasul Pak ada topik sendiri ya, tetapi yang jelas Pak Juma baik kendor ya. Terima kasih Pak Juma, terima kasih semua. Saya ngantuk sekali, susah tidur karena asam lambung saya lagi naik ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Maaf kata ya Pak Juma, maaf kata kalau kesalahan, tidak maksud saya untuk menghujat, tetapi kita masing-masing menjalankan perintah tanpa menyakiti ya. Dan landas dari iman kami adalah mengasihimu dengan kasih. Maafkanlah diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sahabat I Villa love you dimanapun all. sahabat berada, alhamdulillah di malam ini kita mencoba untuk menggiring Bu Uti untuk waras, tapi ternyata sekali lagi saya katakan apa yang diterangkan oleh Al-Quran ya, semisal umat Islam itu menyampaikan kebenaran, maka mereka mendengarkan Al-Quran itu tapi mereka tidak akan beriman gitu ya. Mereka laksana mendengarkan suruhan kita ya, tapi mereka seakan-akan tidak mau tahu apa yang kita sampaikan. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya uraikan, apa yang saya pertanyakan, tidak ada sedikit pun ilmu yang bisa kita terima dari Bu Uti, tapi mengaku sebagai orang yang paling hebat ya, sudah senior katanya. Saya masih ingat zaman Facebook beliau ini adalah penghujat kelas kakap, Bu Uti Wena ini. Tapi keilmuannya nggak ada, menghujatnya boleh, tapi keilmuan tidak ada sama sekali. Nah, karena itulah aku minta siapa saksi dia, tapi tidak mampu ditunjukkan oleh Bu Uti, membuktikan bahwasanya selama ini hanya jual kecap, menjual satu produk tapi tidak ngerti apa kandungan produk yang dia jual gitu. Hanya jual-jual aja, yang penting dapat duit, tapi dia nggak ngerti ketika ditanya bagaimana pertanggungjawaban daripada produk yang kamu jual. Kalau Islam itu kan memang Al-Quran tidak menyusun saksi-saksinya ini, saksi-saksinya ini, dan Al-Quran itu tidak menyebut nama. Al-Quran itu tidak menyebut nama. Kitab Lukas atau kitab Abu Bakar atau kitab Utsman bin Affan atau kitab Said bin Sabit atau kitab Ubain bin Ka'af, tidak disebut kayak begitu. Al-Quran ya Al-Quran, kalam Allah, tidak seperti kitabnya dia. Kitab Lukas maksudnya apaan? Kitab Markus maksudnya apaan? Ya, harusnya kitab Yesus itu baru betul. Kitab Yesus baru benar. Kitab Lukas, kitab Paulus, kitab Markus, apa-apaan itu maksudnya? Ya teman-teman, jadi kita lihatlah bagaimana kemudian seorang Bu Uti ketika ditanya siapa saksi, satu aja, tak mampu menunjukkan itu. Iya kan? Tapi selama ini selalu menghujat Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada saksinya. Al-Quran itu gini-gini, gedebuk dari langit katanya, mana saksinya? Terus siapa yang melihat? Giliran dia ditanya, karena selama ini selalu mengatakan kitab mereka dituliskan, disaksikan. Tanya satu nama aja siapa saksinya, mencret. Kan aneh. Nggak aneh sih, karena Al-Quran memang sudah mengatakan begitu. Dan perumpamaan bagi penyeru, bagi orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja. Jadi hanya mendengarkan suara. Saya menjelaskan 2 menit. Secara detail saya menjelaskan, tapi dia hanya mendengarkan suara sambil manggut-manggut, tapi dia nggak paham apa inti sari daripada apa yang saya sampaikan. Tapi giliran umat Islam itu pasti paham. Mereka mendengarkan, mereka mentaati, mereka sekuat tenaga mereka untuk menjalankan apa yang mereka dengarkan. Sami'na wa ta'ana. Tapi kalau yang tadi, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya, inilah yang menjadi suatu pertanda kebahagiaan bagi umat Islam ya. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini menjadi pertanda bagi Al-Quran.
kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sudah bertahun kita bimbing, udah bertahun kita peringatin, udah bertahun kita berdebat, berdialog. Tapi apakah kemudian mereka bisa sadar? Tidak. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Ini kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan summum bukkum umyun fahum la yarji'un. Mereka seperti orang tuli sebab mereka telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mengikuti kebenaran yang dia dengar. Mereka seperti orang bisu karena tidak mengucapkan kebenaran oleh sebab hati mereka tertutup sehingga tidak bergerak melakukan itu. Dan mereka seperti orang buta karena kehilangan fungsi penglihatan baik melalui mata hatinya maupun dari mata yang ada di atas kelopak, di atas kepalanya. Sehingga akhirnya mereka tidak dapat kembali kepada kesesatan itu, kepada kebenaran itu yang telah mereka jual dan mereka tinggalkan. Inilah yang terjadi terhadap Ibu Uti. Ya teman-teman. Jadi ya mau kayak mana lagi, Ibu Uti sudah kayak begitu. Ibarat seekor lalat diberikan makanan yang harum tapi ditolak. Dia lebih milih terbang melanglang buana ke tempat sampah untuk menikmati apa yang dianggap sebagai sebuah makanan yang nikmat. Nikmat bagi mereka itu hanya sampah. Itulah lalat. Ya teman-teman. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa makhluk melata yang paling hina di hadapan Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Makhluk melata yang paling hina loh, ya, di hadapan Allah. Makhluk yang bergerak, maksud saya, makhluk yang bergerak yang paling hina di hadapan Allah adalah orang kafir. Itu kata Allah. Nah ini kita buktikan di malam. Minta saksi satu aja susah minta ampun. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Di akhir daripada sesi ini saya mohon kembali untuk kita konsentrasi terhadap pembangunan masjid kita. Sahabat-sahabat, masjid kita sudah hampir rampung, tentu masih membutuhkan biaya-biaya. Ada beberapa item yang kemudian saya harapkan teman-teman bisa bahu-membahu dalam hal ini ya, para saudagar-saudagar yang kaya. Karena saya yakin sekali banyak orang kaya yang beragama Islam yang menginginkan amal jariah. Saatnya sekarang dalam penyelesaian masjid ini kita bahu-membahu. Yuk mari teman-teman dermawan yang memiliki kelebihan harta, jangan segan-segan untuk berinfak sedekah kepada pembangunan Masjid Nur Maulidah. Karena itu bukan untuk pribadi tapi untuk umat dan kembali kepada sahabat-sahabat semua. Kalau misalnya sahabat ingin melihat langsung pembangunan masjid, kalau ada yang datang dari luar Jawa, di luar Sulawesi maksud saya, apakah dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dari Papua dan seterusnya, saya siapkan waktu saya untuk menjemput antum di bandara. Kemudian kita sama-sama melihat masjid kita ya, supaya Anda yakin bahwa masjid ini dibangun benar-benar dari netizen, bukan dari saya ataupun keluarga, tetapi memang betul jeripaya netizen yang bekerja, yang ikhlas dan seterusnya, berinfak dan bersedekah. Itu semuanya adalah sebagai pencetus pembangunan masjid kita, sebagai penggerak daripada pembangunan masjid. Karena itulah ada beberapa item dari masjid kita yang sejatinya membutuhkan biaya. Jangan sungkan sahabat-sahabat, jangan ragu ya, karena kita antum semua sudah membuktikan masjid kita sudah berdiri dengan kokoh. Saya tidak menggunakan amanah itu dengan salah. Saya tidak menggunakan kemudian bangunan masjid itu dengan urusan pribadi, tapi semata-mata untuk umat. Karena itulah sekali lagi saya harap pada teman-teman saudagar-saudagar kaya, para sahabat-sahabat yang kemudian memiliki harta berlebih, yuk mari bahu-membahu bantu saya untuk menyelesaikan masjid kita. Terakhir, sahabat-sahabat, nanti ini saya lagi sedang memproduksi sebuah film. Kebetulan saya di sana sebagai direktur utama di PH tersebut. Nanti juga saya akan promosi kepada netizen untuk ikut tonton film layar lebar yang sementara kita kerjakan, insyaallah ya. Sementara nyusun skripnya, nantilah saya akan umumkan
kapan film itu akan ditayang, dan alhamdulillah saya juga sebagai pemeran yang ada di dalamnya. Ya, tapi apakah nanti saya masih pakai masker di dalam film itu? Sementara film itu adalah film kolosal di mana pada tahun itu belum ada masker. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya malam ini ya, kebersamaannya untuk menguliti Bu Uti supaya Bu Uti itu sedikit bisa tersadarkan dari kesesatan yang begitu nyata ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.